Selamat sore teman ngorbit. Selamat sore teman ngorbit. Oke. Halo. Sore. Loh, kok sore? Sore ya? Bener kan sore? Selamat sore teman Bener, ngorbit. bener. Oke, selamat sore teman ngorbit yang udah gabung. Saya Hendrik. Kita jumpa lagi di acara Ngorbit, Ngobrol Bisnis Interaktif. Persembahan dari Wika. Kita lagi mengadakan kelas Ngobrol Bisnis Interaktif ini. Kita ada kelas marketing digital khusus UMKM. Yang sekarang sudah mencapai bagian kedua, dan saya mau coba sedikit review aja. Kegiatan ini sudah berjalan di minggu keduanya nih ya, ini minggu kedua kita. Terus di minggu pertama kemarin, sekitar 2 minggu yang lalu sebelum Lebaran Idul Adha, kita mengadakan kelas kita pertama itu ngebahas masalah secara branding. Produk-produk, nyiapin desain, bikin video buat produk, infografis lah untuk nyiapin konten. Intinya apa yang dilakukan kegiatan yang dipersembahkan oleh Wika ini, Ngorbit ini, sore hari ini, akan dilaksanakan setiap weekend, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan akan membahas masalah digital marketing. Nah, digital marketing ini khususnya buat teman-teman UMKM yang pada keadaan pandemi kali ini lumayan banyak bertambah sekali gitu ya. Dan atensinya pada dunia digital, apalagi ya secara kita harus jualan mostly nggak bisa langsung di jalanan, kita kebanyakan usaha dari rumah, ya digital marketing ini jadi lumayan seru. Nah, di minggu kedua ini kemarin kita sudah, kemarin banget, jadi kan Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis kemarin ada 2 kelas kecil-kecilan yang dilaksanakan oleh saya, yang saya bawa. Ada pembicara dari kemarin, ada Mas Iqbal, ada juga Mas Dwika Putra, yang ngebahas mengenai mulai dari dasar-dasar digital marketing, lalu dilanjut sama Mas Dwika, kita ngebahas masalah Twitter. Jadi kalau kemarin kita ngebahas barang-barangnya, nyiapin packagingnya gimana, brandingnya, kali ini kita ngebahas tools-toolsnya atau platform-platform apa yang bisa dipakai buat digital marketing. Salah satunya dimulai dari Twitter. Nah, weekend ini kita akan ngebahas Twitter dan WhatsApp. Oke, ini di sini sudah hadir Mas Dwika. Selamat sore Mas Dwika. Sore. Udah ya, saya udah hadir ya? Udah hadir, betul. Teman-teman mungkin yang semalam nonton diskusi yang cukup seru antara saya dan Mas Dwika, ngejelasin tentang seberapa pentingnya sih seberapa pentingnya bikin akun Twitter dan menjalankan berjualan via Twitter. Oke. Kali ini pakai background-nya virtual, soalnya kalau nggak pakai virtual, belakangnya kosong. Oke. Ini oke juga, lagi di ruang tamunya ini, Sheldon Mas ya? Yoi. Bagus. Oke. Iya. Jadi gimana nih, kemarin kita udah sempat ngobrolin macam-macam masalah mulai dari ngebuat seseru apa sih sebetulnya Twitter dan perbedaan yang mendasar fundamental antara si Twitter nih dan platform-platform digital marketing yang lain gitu ya. Dimana kalau teman-teman yang berpikir yang memang punya kemampuan dan punya kelebihan bercerita atau produknya bisa bercerita, ya Twitter nih platform yang paling tepat gitu buat gitu. Monggo. Gimana? Kalau kita hari ini mau cerita-cerita tentang apa nih, Mas Dwika ceritanya? Sebenarnya hari ini harusnya kan kita ngebahas tentang fitur-fiturnya Twitter dengan lebih dalam ya. Cuman saya harus minta maaf juga karena saya belum sempat untuk membuat dengan lebih baik dan lebih jelas. Tapi intinya sih seperti ini. Kemarin saya recap sedikit gitu. Baik dari fitur maupun dari behavior dari orang-orangnya, Twitter ini lebih permisif atau lebih menarik digunakan untuk yang memang bentuknya adalah storytelling. Jadi di mana memang kemarin juga sudah divalidasi sendiri oleh Mas Hendrik ya, bahwa salah satu alasannya beliau juga masih semangat banget di Twitter karena memang story-story yang diceritakan di Twitter ini memiliki sebuah personanya sendiri kali ya, daya tariknya sendiri gitu. Jadi memang bagaimana kita memanfaatkan Twitter ini dari sisi storytelling-nya. Kemudian dari sisi keduanya adalah bagaimana kita memanfaatkan Twitter ini dari sisi interaksinya. Karena orang lebih permisif dan lebih terbuka untuk berinteraksi lewat Twitter gitu. Kayak yang kemarin saya kasih contoh, ini saya kalau ngelihat nama-namanya mungkin nggak semuanya ikut kemarin ya, karena nama-namanya banyak yang nama-nama baru. Tapi saya kasih contoh kemarin itu adalah bagaimana kalau
saya ngepost sebuah foto misalnya di Instagram, kemudian ada orang mengkomen saya di chat, di komen foto tersebut gitu, saya tidak sedemikian tertarik untuk membalas komennya dibandingkan dengan orang balas komen di tweet saya atau JB kalau bahasa anak sekarang di Twitter gitu. Dan sebaliknya kalau di Twitter saya lebih oke dengan orang misalnya saya nge-tweet sesuatu lalu orang jawab dan saya berinteraksi balik. Jadi itu yang harus dimanfaatkan dari sisi interaksinya. Nah, hari ini mungkin beberapa fitur lain yang akan saya bahas atau beberapa hal-hal lain yang akan saya bahas itu adalah mengenai si fitur-fitur ini gitu. Oke. Gitu Mas. Gimana gitu? Mau langsung boleh atau mau ngasih lihat account Twitternya langsung nih apa gimana? Bentar, aku belum selesai minta izin sama orangnya. Di kelas sore ini boleh nggak? Sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau penasaran itu intinya Mas Dwika Putra ini cukup aktif, cukup sangat aktif di Twitter. Monggo dilihat kalau mau bacot di Twitter saya bacot di Twitter. Ya. Gini. Memang harus bacot memang. Paling gini, beberapa contoh kebetulan kebetulan saya sendiri kan juga salah satu contoh yang kurang baik ya sebenarnya kalau untuk berjualan di Twitter sebetulnya gitu, karena satu dan lain hal saya hanya memanfaatkan akun saya sendiri, bukan akunnya Cici Dimsum, jualan dimsum saya gitu. Dan kenapa sih saya lebih memilih untuk jualan pakai akun saya sendiri? Satu, tentunya effortnya lebih kecil karena saya bisa berbicara dengan bahasa saya sendiri, saya bisa berbicara dengan cara saya sendiri, dengan tutur saya sendiri, dibandingkan dengan harus menciptakan sebuah persona baru yang saya pakai gitu. Apakah itu contoh yang terbaik? Tidak juga. Tapi apakah itu ada hasilnya? Sejauh ini ada. Jadi saya nggak bisa protes sebenarnya Mas Hendrik. Karena praktis di Cidimsum itu akun Twitternya nyala mati sejak mungkin sekitar 6-7 bulan yang lalu. Itu saya sudah lebih banyak berjualan lewat akun saya pribadi gitu. Nah, sebenarnya tadi saya mau ngasih contoh pakai akun jualannya teman saya nih. Cuman saya tadi minta izin dulu, takut salah. Nah, ini udah dikasih izin nih, sebentar ya. Wah, boleh. Jadi, saya ngasih contoh kalau ada yang pernah dengar Momomaru. Momomaru itu pertamanya dimulai dengan berjualan mentai, kemudian berlanjut dengan berjualan ada Korean bread, kemudian ada regal shake, kemudian ada sekarang yang paling baru dia ada jual es krim gitu ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Bagaimana cara saya nge-share screen? Oh, share screen bawah. Di bawah ada share screen? Share screen, Chrome. Oke. Ini gue jadi terkesannya kayak stalking, tapi saya udah minta izin sama Lia, boleh. Jadi, misalnya seperti ini ya, gitu. Momomaru ini di Instagram ada follower 2.000-an lebih, hampir 3.000. Mungkin sudah lebih per hari ini. Tapi, contohnya ini yang dipost di akun dia pribadi. Dia ngepost Momomaru, dia ngepost video seperti yang kemarin saya contohkan dengan kelihatan nggak Mas Hendrik? Kelihatan lagi ngeliatin nih. Kayaknya ya, ini contoh mirip dengan saya yang bikin di Cici Dimsum kemarin. Dia dapat 42 replies, 94 retweet, 400 likes. Kemudian ini kayak misalnya ngebahas tentang ada yang request es krim 1 liter, 40 liter 2 hari. Ini sebuah contoh yang bagus banget, saya bisa kasih lihat di sini. Yang pertama, ini adalah sebuah contoh hard selling. Ini hard selling yang bagus gitu. Dia menunjukkan gambar, menunjukkan video, kemudian dia kasih linknya langsung di sana dengan penjelasan. Dan bahkan emoticon si kucing marahnya ini pun ada alasannya karena memang dia selama ini kalau nge-post tentang makanan jualannya atau bagaimanapun dia sering pakai emoticon marah gitu. Jadi sangat on brand. Ini contoh hard selling yang bagus, jelas, call to action-nya juga jelas. Ada lagi yang namanya soft selling. Ini kalau bahasa anak sekarang sebutannya adalah flexing. Flexing itu apa sih? Pamer tapi humble brag gitu. Bagaimana dia memamerkan mengenai requesting ada orang request es krim 1 liter, which means, es krim gue sukses loh, gitu. Es krim gue disukain orang loh, sampai ada yang mau request beli 1 liter dan sebagainya.
hal-hal seperti ini yang pada akhirnya secara sadar maupun tidak sadar itu membentuk membentuk sebuah ketertarikan di pembaca atau pendengar atau melihat. Bagaimana kita bisa melihat bahwa oh, jualannya memang semenarik ini ya, orang setertarik itu ya dengan produk ini. Ini saya kasih contoh lain, misalnya saya bahas tentang dimsum. Ini contoh hard sell banget nih. Ada orang ulang tahun, saya tanya, happy birthday Mbak, beli dimsum gitu. Jadi karena memang sudah terbiasa saya dengan berjualan seperti itu. Ini juga dihitungnya hard sell, soft sell lah, karena saya minta call to action-nya follow. Terus kemudian ini saya mencoba bagaimana memasukkan konteks populer. Pada saat itu lagi rame Crazy Rich Asian, di mana pemeran utamanya Nick Young itu bikin jiaozi atau cikau kalau bahasa kaminya gitu. Kita membuat nama menunya di Cici Dimsum yang mirip itu cikau. Sebenarnya mirip dengan jiaozi atau pangsit atau suikiao atau gyoza gitu. Jadi this is what I do gitu. Kemudian kita juga melihat, misalnya saya pisahkan dimsumnya gitu ya. Saya juga banyak sekali hard selling tentunya. Saya hard selling langsung di price list, langsung kasih nomor telepon, dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya melakukan hard selling seperti ini pun, orang mengomen dengan sangat tepat, mengkomen dengan sangat tepat sasaran gitu ya. Tidak kayak, jualan mulu lu duit gitu. Enggak, gitu. Nggak ada yang komen, jualan mulu lu gitu. Atau mereka terganggu dengan penjualan saya dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat-lihat banyak banget saya ngepost tentang jualan saya gitu. Disitulah kenapa bagaimana soft selling dan hard selling lewat akun pribadi maupun akun brand di Twitter itu akan sangat menarik. Nah, satu lagi, lagi-lagi saya lupa, ini kan mungkin banyak yang nggak ikut kemarin ya, tapi saya mau bahas satu hal. Kemarin itu saya bahas bagaimana brand bisa melakukan storytelling di Twitter. Di sini saya kasih contoh. Ini kan hard selling ya, jelas ya. Saya kasih nomor telepon, saya kasih pesanannya kalau lewat GoFood seperti apa. Kemudian saya mengikut sertakan consumer atau customer atau follower lah ibarat kasarnya ya, di dalam journey ini juga gitu. Saya perlihatkan di sini bagaimana kontainernya Cici Dimsum baru kelar. Saya perlihatkan juga bagaimana di sini misalnya lagi rame Animal Crossing, saya tampilin bahwa saya bikin stand Animal Crossing, standnya Cici Dimsum di Animal Crossing gitu. Kemudian saya bagikan bagaimana Cici Dimsum sedang pindah, sedang dinaikkan, diturunkan. Saya menyertakan saya menyertakan para user, para follower, para calon consumer ataupun yang sudah consumer di dalam perjalanan brand saya gitu. Karena mungkin sedikit berbeda dengan Instagram yang hanya berbataskan pada gambar gitu. Di sini saya bisa menceritakan hanya seperti ini misalnya. Saya menceritakan tentang coronavirus, saya menunda dine-in pun saya mendapatkan respon yang baik. Kenapa? Karena di sini saya sudah membangun sebuah brand melalui story bahwa saya bahwa saya peduli dengan para pendengar, dengan para penikmat Cici Dimsum saya sendiri gitu. Jadi saya mengikut sertakan. Ini contoh flexing lagi nih, Mas. Saya flexing, ada orang mesen kayak gini. Ini frozen loh. Wadaw. Ini total pesanannya hampir 2 juta. Dipesan buat sendirian karena mendekati PSBB, dia takut dia nggak bisa pesan, dia frozen, dia kosongin freezer, dia pesan makanan saya seperti ini. Dengan cara seperti ini pun saya sudah membangun branding tersebut gitu. Dan membuktikan bagaimana memang membangun story, membangun narasi di Twitter tuh menyenangkan sekali, bahkan sekaligus untuk brand gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu ya. Ini mau saya bilang pakai hard sell kayak, pakai soft sell kayak, saya ada semua gitu. That's what we do. Gitu. Kayak misalkan seperti ini. Ini cuman masalah saya mengumumkan bahwa kedai kami kena banjir dan karyawan kami nggak bisa berangkat ke outlet. Ini pun menciptakan adanya interaksi. Bahkan ini saya iseng satu kali nih. Saya bilang pengen makan dimsum yang enak apa ya gitu.
Terus pada bilang cici dimsum lu, dimsum kamu. Ini sebenarnya mancing aja. This is what I call by fishing for attention kan, caper lah, mancing perhatian, mancing interaksi bisa segampang ini. Ketika brandingnya sudah terbentuk, jadi gampang sekali dibangun ke sana gitu loh. Jadi ini yang sangat menarik buat saya bagaimana membangun story di social media, bahkan ini pakai akun saya pribadi, tapi bisa membangun sampai seperti ini gitu. Jangan sampai. Kayak gitu sih. Jadi apa ya? Dia itu yang saya coba lakukan dengan brand saya sih, Mas. Itu yang menurut saya jadi wah, ini jadi sesuatu yang menarik gitu buat saya tuh. Nah, kalau misalnya tadi udah ada. Oh bukan, sorry. Saya pikir ada yang nanya. Oh benar, udah ada yang nanya. Mau langsung ditanya atau gimana, Mas? Langsung dijawab atau gimana? Saya dulu penasaran. Boleh, Mas Hendrik. Dari pertama kali bikin, misalnya ya, saya bikin akun Twitter baru gitu ya. Enaknya gimana? Apa stepnya? Misalnya jualan kue lah ya. Apa enaknya stepnya saya bikin cerita-cerita dulu? Apa mulai langsung jualan dari awal atau gimana enaknya? Berapa lama tuh sampai kita apa kita chit-chat dulu atau kita mulai dari pertama udah langsung bombing dengan foto produk dan cerita terus kita tap in ke conversation orang apa gimana? Oke, sebenarnya gini, ini sebetulnya adalah sesuatu yang dibilang ayam dan telur ya, chicken and egg. Apakah kita bangun konten dulu ataukah kita buat interaksi dulu? Sebetulnya tidak ada yang 100% baik atau 100% buruk. Ini tergantung dari dua hal, kesiapan dan kesediaan. Kadang-kadang mungkin memang ada yang seperti kemarin saya bilang, tidak semua brand harus punya kedekatan sentimental dengan produknya misalnya. Ada yang memang, ya udah ini gue ngeliat ada kesempatan gue jual. Gitu. USP aja yang gue jual, unique selling proposition aja yang saya jual terus-terusan, bahwa produk saya lebih bagus dari produk orang lain. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Kalau misalnya memang kebutuhannya seperti itu, ya dari awal langsung bangun interaksi aja. Bagaimana kita fokus ke berjualan, fokus ke hard selling. Karena mungkin kan, ya, gampangnya gini Mas, kalau misalnya ada yang misalnya jadi reseller, misalnya kemarin ada yang jadi reseller, atau bukan reseller deh, produknya memang dia bikin menjawab kebutuhan. Misalnya sekarang lagi banyak pakai masker kain, gitu. Dia jualan masker kain. Mungkin nggak ada story-nya bahwa aku membangun masker kain ini karena A, B, C. Mungkin nggak ada. Simple karena ada kebutuhan. Mungkin juga ada yang punya cerita, oh saya tadinya berjualan spray, tapi karena selama pandemi, spray kurang laku, bahannya banyak, kami bikin jadi masker dengan kualitas tinggi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa diceritakan dulu, baru bangun interaksi dari sebelah sana. Jadi sangat-sangat tergantung dari kesiapan dan kesediaan juga. Karena memang saya yakin ada produk-produk atau brand-brand yang memiliki kedekatan lebih daripada yang lain. Gitu. Ada juga produk yang hanya fokus ke duitnya, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Seperti yang saya bilang, nggak ada produk yang lebih baik, nggak ada produk yang lebih buruk. Gitu. Dan masalah kedekatan ini kan juga relatif ya Mas ya. Jadi tapi kalau saran saya pribadi siapin dulu etalasenya, baru panggil orang masuk. Jadi kontennya sudah ada dulu, baru kita panggil orang masuk. Karena kalau nggak ada kontennya juga orang bingung. Nih orang tiba-tiba mention gue bilang, Kak saya jual makanan enak gitu. Terus orang nggak ada yang percaya dong nantinya. Nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang peduli, percuma juga. Benar. Ya intinya toko digitalnya disiapin dulu berarti ya kasarnya ya. Toko digitalnya disiapin dulu, display barang-barangnya, foto-fotonya ditaruh, beberapa kali ngeposting. Udah lumayan banyak, baru mulai itu ya, gencar. Saya ngomong begitu, tapi sebenarnya bisa dibilang sayanya juga hipokrit juga jadinya Mas. Karena dulu waktu bikin Cici Dimsum, saya nggak siapin begituannya dulu. Karena apa? Tapi saya bisa menjawab. Karena apa? Karena saya sendiri sudah membangun personal branding saya selama beberapa tahun, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sampai saya bisa memanfaatkan aset itu sebagai bagian. Sampai sekarang saya bisa bilang, ya Cici Dimsum itu saya. Cici Dimsum itu ya Dwika Putra, dan Dwika Putra itu ya Cici Dimsum. Dalam satu dan lain hal ya, meskipun sekarang saya juga ada usaha lain, tapi saat ini orang ada yang masih menangkap bahwa kalau misalnya mau pesan dimsum bisa ke Dwika misalnya gitu. Ya itu sih saya senang-senang aja, berarti brandingnya kebentuk ya gitu. Jadi sarannya kalau misalnya memang asetnya ada untuk personal branding sudah terbentuk, feel free untuk dimanfaatkan. Nggak perlu nggak perlu bikin tokonya dulu rapi-rapi bagus-bagus, bisa langsung mulai jualan aja. Tapi untuk orang-orang yang mungkin belum punya
branding yang sama, saran saya sih siapin dulu etalasenya, post dulu fotonya, ada menunya dulu, mungkin dibikin jadi thread, ada ceritanya di pin, dan lain sebagainya, baru mulailah berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekarang kalau saya mau bahas fitur-fitur sedikit nih, Mas Hendrik. Monggo. Gini, kalau saya mau bahas fitur-fitur sedikit ya, misalnya saya bahas tentang ini deh. Jadi kalau misalnya saya bahas fitur tentang, saya mau share screen lagi ya Mas, boleh ya, nggak apa-apa ya? Boleh dong, boleh. Yes, misalnya yang saya pakai di sini kan jelas foto ya, fiturnya foto gitu ya. Seperti dilihat ini yang tadi nih, tweetnya yang gini nih Mas, yang saya lingkarin ini ya. Dia tercapture, yang terpotong itu yang ini, sebesar ini doang. Padahal kalau kita klik, filenya besar. Ini yang saya bilang kemarin, bagaimana kita menentukan, kalau bisa dan memungkinkan, bikinlah ukuran fotomu sebesar ini. Ini aku lupa ukurannya berapa, sejujurnya berapa kali bisa berapa. Cari contekan cheat sheet. Ya, bisa di cheat sheet-nya. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, gimana Mas sebesar ini? Jadi ada cheat sheet lain, ini agak ribet nih, sedikit teknikal. Tapi kemarin berdasarkan hipotesis yang teruji, pertama, kalau ada tulisan, dia akan fokus ke bagian tulisan dulu. Jadi sebisa mungkin gunakanlah tulisan yang besar-besar untuk di seperempat pertama. Ini kan kira-kira sepertiga ya. Tadi kan sepertiga gini, segini. Kira-kira kan sepertiga. Kalau dari ukuran A4 biasa, ukuran poster 1920 kali 1080. Berarti buatlah tulisan yang besar-besar untuk zoom-nya ke arah situ. Kalau misalnya kalau misalnya tulisannya sama besar semua, gimana Mas? Biasanya diambil yang paling atas. Kalau misalnya tulisannya sama banyak, kita mau nampilin yang lebih bagian situ yang ditampilin gimana? Ada 2 triknya. Pertama, pakai foto muka. Jadi ada mukanya, itu biasanya lebih muncul secara algoritmis. Dan yang kedua, kontrasnya ditinggiin. Jadi kalau kontrasnya lebih tinggi di bagian itu, biasanya itu akan lebih tampil. Itu hipotesis dari kita-kita yang pada main Twitter. Belum 100% terbukti, tapi kita mencoba membuktikan beberapa kali sih betul. Gitu. Nah, kemudian ada fitur-fitur lain apa sih? Fitur-fitur lainnya. Ini satu fitur yang paling jarang dimainkan, tapi sebenarnya penting. Ini namamu ini. Username-mu ini kan username kita kan yang diganti-ganti ya. Tapi nama kita. Saya pernah ada di masa, bukan pernah sih, hampir seluruh hidup saya, nama saya ini, display name saya ini selalu ya Dwika Putra. Karena saya treat ini sebagai Facebook ibaratnya. Bagaimana itu jadi identitas saya. Padahal logikanya, ketika nama di sini sudah @Dwika Putra, ya orang sudah tahu itu Dwika Putra. Logikanya kan gitu. Si nama ini akan muncul pada saat ada orang komen. Misalkan ada orang yang komen, nama dia nongol di sini nih, gitu. Nama dia muncul di sini, tuh. Sekarang bayangkan kalau kalian bikin akun, misalnya jualan ayam, gitu. Misalnya namanya @ayamhendrik. Orang mungkin nggak tahu ini @ayamhendrik dia sebenarnya jualan kah? Atau mungkin dia Mas Hendrik yang panggilannya ayam karena rambutnya berdiri tengah misalnya, atau karena ini dia bahasa Inggrisnya kurang bagus, dia mau nyebut I am Hendrik tapi jadinya ayam Hendrik gitu, atau seperti apa kita kan nggak tahu. Jadi saran saya, gunakanlah si nama ini, bisa dimanfaatkan kalau lagi dalam tanda kutip lagi fase caper ya, itu dimanfaatkanlah. Misalnya tadi pakai @ayamhendrik, tulis aja namanya jadi ayam goreng, jual ayam goreng sehat area Jakarta misalnya, area JKT. Jadi orang langsung tahu, oh brand lu tuh jualan ayam. Jadi kalau nge-reply orang, sekalipun lagi tidak berhubungan langsung, nggak kalian lagi hard selling gitu, tetap orang ngelihatnya bahwa kalian ini jualan ayam. Dan siapa tahu orang jadi tertarik ngebuka gitu. Karena memang ini saya bicara soalnya kan kemarin udah bahas sama Mas Hendrik juga. Mas Hendrik, peserta yang kita harapkan di sini kan lebih banyak yang UMKM, terutama yang baru terbentuk pada saat pandemi ini gitu. Betul. Jadi saya assume mungkin semuanya masih di fase caper. Nah, kalau di fase caper ya manfaatkan sebanyak-banyaknya gitu.
logikanya sama seperti ini adalah baju yang saya pakai gitu. Misalnya saya pakai t-shirt tulisannya apa ya? Mau beli pulsa murah, tanya saya gitu. Mungkin dari 100 orang yang saya lewatin sekali jalan, ada 5 yang penasaran, dari 5 mungkin ada 1 yang berani, "Mas, emang beneran jual pulsa murah?" Ya udah, kita nyarinya kayak gitu aja. Jadi apa ya, bisa dibilang ya jangan gengsi, gitu. Ya dimanfaatkan aja yang seperti ini. Ini username ini sesuatu yang penting loh sebenarnya, kalau untuk yang masih dalam fase caper ya terutama ya, itu masih penting sekali loh. Jadi kayak misalnya gitu, ada kalian lebih banyak jualannya di Instagram misalnya. Twitter kalian ini cuma buat caper. Tulis follow Instagram @ayamhendrik. Itu jadi display name kalian. Nah, habis itu kalian berinteraksi aja seperti biasa. Biarkanlah orang yang, siapa tahu dari 100 orang yang berinteraksi dan melihat, dia penasaran, kayak apa sih Ayam Hendrik, gue lihat ah. Kenapa tidak? Gitu sih Mas Hendrik, itu fitur-fitur lain. Nah, Ya, kalau yang baru sadar bisa memanfaatkan kayak gitu, baru sadar juga sih. bisa, soalnya gini, ini yang saya bilang. Sekarang nih ya, ini saya, oke, ini kan saya ngelihatnya adalah dari akun saya pribadi ya. Ini sekarang saya coba share yang berbeda ya. Sorry nih, jadi ribet. Nggak apa-apa. Misalnya nih saya nge-share dari, kelihatan nggak? Ya. Nah, misalnya saya nge-share dari akun yang tidak dikenal. Ini saya ceritanya kan saya lagi nggak login nih. Saya lagi nggak pakai akun pribadi saya nih. Saya lagi pakai akun kosong nih kan, makanya ada tulisan login di sini kan. Ya. Nah, sekarang di saat misalnya saya nge-post, mana ya? Ini deh, misalnya saya nge-postnya tentang kursi gaming. Ini ya, Mas Moldi, ini teman saya. Dia nge-reply, "The best gaming chair I've ever had." Dia nulis Secret Lab Titan. Saya cuma ngebales beliin. Udah ya, itu balasan saya ya. Tapi gara-gara ini, ada orang yang ngebales, untuk berat 100 kilo masih enak nggak ya? Bersambung. Enak ya berarti. Beli deh, saya udah bookmark sih, belum klik add to cart. Itu maksimum dia menjelaskan fiturnya apa segala macem. Investment, ngejelasin sampai pinggangnya apa segala macem. Kemudian akhirnya, oke, saya beli deh. Padahal gitu ya, Mas Moldi ini nggak jualan. Dia nggak jualan kursi ini. Tapi bisa tertarik sampai segitunya hanya gara-gara saya nge-tweet ini. Kalau kita lihat, saya nge-post, itu cuma 2 orang yang reply. Salah satunya, satu teman saya, satu Mas Moldi ini. Dari postnya Mas Moldi ini, dia bisa dapat 1 lead yang kemungkinan besar akan beli. Dia udah bilang, saya sudah bookmark. Berarti dia udah tertarik nih. Cuma dari 1 tweet. Dan tweet ini bukan dari tweetnya Mas Moldi. Bukan dari tweetnya saya. Saya nggak ngomong, "Guys, ayo beli," gitu. Enggak. Kebetulan saya nge-post, ada yang bales. Ada yang bales ngebahas produk. Produk itu lebih dibahas daripada pertanyaan saya. Kalian bisa curhat caper dengan cara kayak gini gitu. Contoh lain. Kemarin malam nih yang saya kasih contoh. Kemarin malam sebelum kelas, saya ngetes ini, mencari stok makanan frozen daerah Jakarta. Oke? Ada 26 reply, 26 orang menjawab. Nih ya kayak gini, daging sapi, siap, dicolek. Ada yang bilang gini, saya jawab, oke. Ada yang jawab gini, saya jawab, oke. Kemudian, mana kemarin ya, ada contoh bagus kemarin itu, Mas. Ini kan yang lu mau kemarin kan, Mas Hendrik kan, paru goreng. Ya. Nah, ada yang ngejawab, kemarin itu, mana sebentar, ada 1 orang yang menjawab, lalu menjadi tertarik banget. Wah, ini contoh bagus ya, dari satu pertanyaan 1 orang yang ngebalas dan numpang jualan berapa belas 10 orang nih yang jualan. 26 yang numpang jualan. Bentar, saya tuh mana ya? Sebentar ya, 1 menit. Sorry. Nah, ini ya, ini orang ngepost kan? Dia ngepost, silakan Kak. Dia ngepost foto gambarnya, bla bla bla. Ini saya nggak kenal orang ini, Wahyu Lestari ini saya nggak kenal. CS Winstore ini saya nggak kenal. Tapi langsung dia minta harga, mau pesan langsung via WA, dan itu udah jadi lead. Ini maksud saya kayak gini gitu. Si orang ini namanya Wahyu Lestari, tapi dia pakai nama Sambal Pecel Santosa. Di saat dia mengkomentari itu, ini kalau saya buka, ini mohon maaf Mbak Wahyu atau Mas Wahyu, saya nggak minta izin dulu. Tapi kalau kita lihat, dia dari awal nge-postnya beginian tuh.
foto produknya dia, apa segala macam. Dia pakai nama dia, Wahyu Lestari. Kalau kita lihat replies-nya, mungkin dia ada ngomongin hal lain, dia ada bahas produk lain yang mungkin-mungkin aja gitu. Wah, tapi ini langsung ngomong, wah saya Wahyu Lestari, wah, jualan sambal pecel kayak segala macam. Jadi memang, padahal dia pakai nama asli. Iya. Dia positioningnya seperti itu. Jadi ketika caper nih menarik loh gitu. Seperti ini bisa bikin orang jadi tertarik. Gitu. Dan tidak sedikit yang bahkan malah kayak gini, misalnya Hayang Bob ini. Daging sapi tentu saja ke Kak Atri. Ini jualan orang, dipromosiin oleh orang lain lagi ke saya. Itu level caper dan interaksi inilah yang tidak bisa ditemukan dengan gampang di Instagram, menurut saya. Tapi di Instagram bisa juga berjualan dengan caranya sendiri. Tapi hal-hal seperti ini jadinya post saya yang awalnya cuman kecil loh, cuman 4 komen, 11 like tuh kecil. Tapi orang-orang yang ngelihat ini jadi tertarik ngelihat, oh ini ada jualan apa. Jadi malah orang lain yang nge-like mungkin. Tuh ada yang nge-like lagi, ada yang nge-retweet, ada yang ngelihat segala macem, menawarkan. Malah jadi lapak baru untuk orang-orang berjualan. Yes, dan ini bisa dibilang saya yang lumayan sepi gitu. Tapi orang lain yang ngomongin lapak gitu ya, misalnya siapa deh kemarin tuh, siapa ya kemarin tuh? Misalnya Jenny tuh udah ngomongin jualan deh kalau nggak salah. Yang nih, misalnya seperti ini. Lihat, ada 1.300 retweet, 691 reply, dan 1.900 likes. Kita coba lihat ya. Yo, udah ada yang nge-komen, udah ada yang nge-like, udah ada yang nih kayak pedagang sayur keliling pagi sampai jam 7, setelahnya bisa diantar di rumah, lokasi Bantul. 18 retweet, 17 like. Dan ini sesuatu yang mungkin di Twitter sangat bagus gitu ya, bahwa ada kayak yang saya bilang kemarin, ingat nggak Mas Hendrik? Karena gampang banget cuy nyebarin di Twitter tuh, satu kali retweet cuma tinggal 1 kali klik doang, klik, retweet, selesai. Jadi saya ngerasa ketika saya nge-retweet ini, saya melakukan sesuatu membantu orang lain. Lihat ini, aku jualan sushi di Jogja, bisa Grab and Gojek, atau bla bla bla, 130 retweet, 200 like. Padahal dia nge-post iseng doang, dijawab. Kalau kita lihat akunnya dia sendiri, cuma 1.000 follower, dan postnya dia nggak ada yang dapat sampai 100 retweet. Kecil semua tuh, bahkan 0 retweet, 0 likes, dan lain sebagainya. Begitu dia komen di lapak yang tepat, dengan konteks yang tepat, menggunakan konten yang tepat, segini banyak. Gitu. 30 retweet, 87 likes, 18 retweet, 53 likes, 16 retweet, 27 like. Mungkin ini barang-barang yang, mungkin ini hal-hal yang di akun Twitter mereka sendiri nggak serame itu bisa jadi. Tapi ketika ada di lapak orang, makanya saya bilang caper dengan cara yang tepat, caper yang elegan, that makes sense and it's very good. Gitu. Iya. By the way, kalau di ini tanpa berusaha, bener kayak obrolan kemarin, tanpa berusaha membandingkan antara satu platform dan platform yang lainnya, tapi keajaibannya Twitter cuma bisa di Twitter yang magic kayak gini, orang bisa jualan sebanyak ini nyampah tanpa ada yang komen. Karena kalau di Instagram kita komen yang jualan bukan di lapak kita, di lapak orang itu udah pasti, bahkan apalagi kalau kita numpang ke selebriti bisa diblok, bener nggak? Hina. Karena apa Mas, tahu nggak? Karena di Instagram itu tidak bisa nge-komen dengan gambar. Jadinya kesannya jadi benar-benar out of context aja gitu. Jadi ini sesuatu yang ya again benar kata Mas Hendrik, saya nggak mau coba membandingkan karena saya juga pakai Instagram kok. Betul. Cuma memang ya bisa nge-komen dengan gambar ini suatu advantage yang bagus sekali ya dari Twitter gitu. Setidak-tidaknya gitu, sekalipun pemilik lapaknya kesel, ya kalau bisa sih cari yang pemilik lapaknya jangan kesel. Jadi yang saya bilang kemarin, komenlah yang sesuai konteks. Misalnya ada yang nanya, aduh, gue kehabisan baju nih, ada yang tahu brand lokal nggak? Terus kalian kebetulan punya baju brand lokal, Kak, beli sama saya aja nih Kak, harganya segini, gambarnya kayak gini. Mungkin orang yang baca bisa tertarik gitu, karena lebih terbuka kayak gitu sih. Jadi konteksnya juga harus bener ya, jangan sembarangan nyamber-nyamber doang gitu. Nemuin konteks yang tepatnya itu maksudnya apa, kita mungkin pakai search kah atau main gimana? Nih ya, saya contoh fitur search ya, misalnya titip jualan,
Misalnya gitu ya, saya search titip jualan. Terus bisa nongol di tempat seperti apa gitu. Oh, titip jualan ya coach gitu. Mungkin bisa ada reply di sini, bisa ikutan. Atau kan ini kan top kan bisa apa ya? Top itu kan bisa menentukan bahwa ini hanya orang-orang yang mungkin udah berinteraksi atau pernah berinteraksi seperti aku, seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Misalnya jual makanan, search, dicari apakah ada yang misalnya cocok gitu. Misalnya, wah ini orang Malaysia sih, tapi cuma contoh aja gitu. Misalnya, Laun udah masuk and I want to eat something. Ini trade pasar malam, khas untuk small business ya. Misalnya numpang jualan di sini. I don't know. Bisa dicari-cari aja sih sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa memanfaatkan seperti itu. Bisa juga memanfaatkan fitur-fitur misalkan tentang contoh kalian jualannya makanan. Gitu. Apakah kan ada akun Food Fest gitu. Ada kan akun Food Fest, gue lupa sih. Nah ini misalnya Food Fest 2 gitu. Nih misalnya lagi ada pengen rujak buah yang masih seger. Ya mungkin kalau jualan kalian rujak, kalian post di bawahnya reply. Kak aku jual rujak nih, jualan daerah sini-sini nih kayak gitu. Atau ini cemilan yang nggak pernah ngebosenin, combro. Kak aku jual combro dan jajanan pasar lainnya. Why not? Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita juga harus cari tahu kayak influencernya, kayak akun-akun ramainya yang sesuai dengan bahan jualan kita tuh siapa gitu. Betul. Itu juga kita bisa nempel di situ gitu. Karena kalau enggak aneh sih kayak misalnya Mas Hendrik atau Mas Iqbal gitu. Mas Iqbal lagi ngepost foto anak gitu, foto anak terus di komennya, wah cantik banget ke anaknya, mau beli Netflix nggak ya kan? Nggak nyambung. Iya, tapi misalnya kayak wah anak aku sudah mulai bisa berdiri misalnya gitu. Mas Iqbal mungkin anaknya mau beli walker, saya ada jual walker buatan dalam negeri apa segala. Nah, that makes sense gitu. Jadi meskipun berjualan, tapi bener gitu. Ya pikirin aja kalau misalnya lagi ngobrol gitu, misalnya kita lagi ngobrol gini Mas Hendrik gitu. Break, gue lagi masalah nih, akun Twitter gue kehack lagi, ada temen gue bisa bukain sih Twitter yang kehack. Lo mau nggak gue kontak? Sebenarnya kan sama kayak gitu. Ketika konteksnya nyambung, orang akan lebih permisif. Gitu. Jangan sampai orang resisten duluan, gitu. Karena ya sembarangan ngomong gitu. Lu lagi ngomong apa, tiba-tiba gue potong, Hendrik, lu mau beli pulsa nggak? Ya jangan lah. Terus misalnya lagi bahas, gila ya kemarin ledakan di Lebanon gitu, mau beli minum nggak? Tahu sih gue, minum ya? Gitu, kayak. Nggak nyambung, iya. Yeah. Why? Gitu. Konteks-konteks seperti itu sih yang harus dijaga gitu. Kalau pengen caper, gitu. Ini masih belum membahas lagi mengenai yang kayak fitur-fitur lain untuk interaksi, misalnya polling. Fitur polling di Twitter tuh menurut saya menyenangkan banget loh. Oh, oke. Bagaimana kita bisa, yang saya bilang tadi, fokusnya terutama apa? Fokusnya terutama adalah bagaimana kita mengikut sertakan followers di dalam kisah kita. Gitu. Segampang misalnya, saya ngasih contoh yang dari saya lagi aja lah ya, biar gampang gitu. Saya jualan di Nusa. Saat itu, salah satu varian bakpao saya, yaitu kacang hijau, dihentikan, karena secara sales kurang. Lalu, yang kita lakukan adalah kita mau come up dengan menu baru, bakpao apa nih? Lalu saya polling. Guys, gue pengen bikin menu baru, bakpao, menurut kalian isian apa? Saya kasih pilihan 4. Gitu. Waktu itu saya kasih coklat, kacang merah, keju, sama daging ayam. Bukan daging ayam. Apa ya dulu ya? Ya lupalah, pokoknya seperti itulah. Oh, telur asin waktu itu. Dan akhirnya ternyata banyak yang mau telur asin nih gitu. Saya coba tanya ke bagian produk, bisa nggak? Ternyata bisa. Oke. Gitu. Let's do it. Gitu. Jadinya kita ngelihat, kita coba, terus jadi kan meskipun sebenarnya mungkin kalaupun saat itu misalnya yang menang telur asin, saya nggak bisa bikin telur asin ya, tetap pasti akan saya twist ceritanya gimana caranya. Misalnya yang menang, wah pada mau telur asin ya, oke, tapi saat ini kita belum punya barangnya. Untuk sekarang kita yang nomor 2 dulu ya, si kacang merah kita udah ada nih, bisa dibeli kayak bla 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 bla. Gak apa-apa. Tinggal bagaimana kita menstorikan, tapi seenggaknya mereka ngerasa, wih pesanan pilihan gue diambil nih, yoi. Misalnya, ya tidak, apa ya, karena tujuannya memang bagaimana supaya, nih kan misalnya, ini bakpao saya nih, kelihatan ya? Tuh, bakpao saya.
Itu rasa apa tuh? Apa? Hasyu ayam. Ayam Oh, panggang manis. Ya. nasi ayam. Jadi, apa ya, bagaimana saya mengikut sertakan orang-orang, saya merasa saya memberikan nuansa bahwa orang-orang ini ikut campur dan ikut andil dalam brand dan produk saya gitu. That's why storytelling di Twitter tuh menarik banget. Itu sih Mas Hendrik. Kemudian apa namanya? Fitur lain yang juga menarik buat saya gitu ya. Tentunya kan ya apa? Retweet komen itu sangat-sangat bagus sih. Fitur retweet komen itu sangat-sangat bagus buat di Twitter karena kita bisa menyebarkan dengan sangat baik, memberikan value dan lain sebagainya, dimanfaatkan lah gimana caranya supaya retweet komen tersebut jadi dengan baik. Nah, sekarang saya mau nambah satu lagi nih. Ini bagian yang paling rese nih. Ini kalau yang mau serius banget harus mempelajari ini pada akhirnya. Yaitu Twitter Analytics. Oke. Ya. Ini mungkin kalau terlihat sekarang kayak, aduh mas ini ribet banget, gue nggak peduli, jangan. Pada akhirnya nanti Anda harus peduli. Ini saya pakai akun pribadi, tapi sebenarnya kalau pakai akun jualan kalian pun bisa. Bentar, saya lupa. Mana sih? Oh, ketutupan foto, pantes. Jadi, misalnya saya pengen mengambil mengenai conversion, ini bisa sampai conversion tracking untuk creating macam-macam, tapi kalau dari saya fokusnya ke sini dulu deh. Kayak segampang ini aja. Saya bisa ngelihat tweet mana yang paling ramai dilihat orang, tweet mana yang paling banyak menghasilkan engagement dari orang lain, follower terbaru yang paling gede saya itu siapa, dan lain sebagainya. Dan kalau dilihat dari sini, memang top tweet saya selalu tentang makanan, gitu. Itulah kenapa ketika saya berjualan makanan, brandnya terbentuk sendiri. Ini top mention-nya kebetulan aja dari Kevin, dan bentuknya foto aneh-aneh, gitu. Tapi sebenarnya saya bisa seperti ini, gitu. Jadi kita bisa melihat sebetulnya apakah kayak engagement-nya bagus, bagian mana yang orang tertarik. Nah, ini kita lihat misalnya, kita mau bahas dari engagement misalnya. Kita mau bandingkan per engagement-nya. Top tweets. Engagement paling banyak, misalnya, ini pada saat ini kebetulan saya lagi bahas tentang COVID semua sih. Tapi kayak misalnya nih, saya ngebahas, saya suruh orang bikin logo, desainer saya suruh bikin logo, 11.000 orang ngebuka komennya, ngebuka fotonya. Berarti terbukti bahwa ketika membahas tentang diri saya sendiri, gambar itu lebih penting dibandingkan cuma kata-katanya doang. Nah, di sini kita bisa membandingkan, ini bisa menjawab juga tadi Mbak Lala sedikit. Kalau ditanya usia dominannya pengguna Twitter, sebetulnya nggak ada sih usia dominan banget tuh nggak ada. Cuman behavior-nya adalah orang-orang yang lebih suka storytelling kalau di Twitter tuh. Orang yang suka membaca ataupun bercerita dengan storytelling. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkanlah cara tersebut gitu. Nah, pada akhirnya si analytics ini akan berguna banget untuk apa sih? Untuk mengetahui jenis posting atau jenis konten atau format konten yang seperti apa yang paling disukai oleh follower kalian. Kalau misalnya ternyata terbaca bahwa orang sukanya foto, ya mungkin kalian harus lebih sering upload foto. Kalau terbaca orang lebih suka tertariknya pas di video, ya mungkin video. Tapi nggak jarang juga ada dua faktor yang mempengaruhi gitu ya, internal dan eksternal. Apakah follower kamu lebih suka kamu bercerita dengan teks, atau mungkin secara nggak sengaja kamu memang lebih jago bercerita dengan tulisan dibandingkan dengan foto. Ada teman saya yang jago banget bercerita dengan tulisan, tapi fotonya dia kurang bagus. Atau kadang-kadang out of context, atau malah bikin ilfeel, ada. Tapi dia kalau bercerita dengan kata-kata bagus banget. Ya nggak apa-apa, itu kan skill orang. Kurang lebih ngejawab pertanyaan kemarin yang nanya, ini kalau bikin konten bagusan apa ya gitu. Ya. Sebetulnya si analytics ini benar-benar, ya kalau mau, intinya sih ini juga cerita ke Mas Bika. Di sini kan kita ngasih beberapa pelajaran dan fitur-fitur dari semua platform nih ya. Teman-teman memang punya kewajiban untuk intinya apapun yang kita berikan harus tetap ulik sendiri gitu. Karena apa yang diberikan setiap orang itu eksekusinya nggak akan mungkin sama.
Karena ya kita orang yang berbeda, cara berpikirnya berbeda, produknya pasti berbeda gitu. Jadi memang harus ngulik sesuai dengan kemampuan. Nah, enaknya si Twitter ini dia ada analytics-nya yang sudah sistem analisis yang membantu misalnya gini. Oh, jadi kalau kita nge-post foto kayak gimana? Bahkan bisa ketahuan misalnya gini, nge-post fotonya foto bener-bener foto produk kita atau foto orang lagi makan produk kita. Nah, mana yang lebih disukain sama orang tertahuan. Instagram juga sebenarnya ada analytics tersebut. Makanya saya bilang si Twitter ini kan kekuatannya di storytelling gitu. Kekuatan terbesar Twitter saya selalu saya sampaikan adalah kekuatan terbesar di storytelling gitu. Maka dari itu ketika kita membahasnya tentang storytelling, kita bisa ngelihat sebenarnya media storytelling kita yang paling bagusnya apa. Gambar, video, atau tulisan. Gitu. Itu paling enggak, itu baru level 1-nya ya. Gitu. Level 2-nya kita bisa lihat apakah konten yang soft selling atau hard selling. Karena enggak, ya harus kita akui juga Pak. Gitu. Salah satu legend kali bisa dia bilang ya, bukan legend, kayak sebuah fenomena ya di Twitter gitu. Ada satu orang bapak bernama Harno Badut. Kalau Bapak tahu. Pernah dengar nggak? Iya. Jadi ada orang bernama Harno Badut. Nih, Bapak Harno Badut ini, dia kerjanya nge-post tentang membadutnya dia. Tentang dia adalah seorang badut. Lihat retweetnya berapa banyak. 13.000 retweet, 11.000 likes. Kita buka ya akunnya. Followernya cuma 2.000. Iya. Tapi dia nge-post 130, 140. 49, 65. 39, 60. Ini bukan angka yang gampang loh. 150 retweet, 180 likes. Ini bukan sesuatu yang gampang loh. 16.000 retweet, 25.000 likes. Padahal kalau dilihat, ada nggak dia ngebahas storytelling sedikit pun? Nggak ada. Ada nggak dia ngebahas tentang, saya minta tolong ini untuk anak saya? Nggak ada. Ini sebuah fenomena dan kata-kata dia sama semua, lihat. Copy paste semua. Iya, diulang cuma masukin foto yang berbeda. Ini berarti orang ini story-nya terceritakan dengan gambarnya. Dengan gambar, dengan videonya, dengan apanya. Kalau mau kita jelaskan bahwa kenapa orang nge-retweetnya sampai sebanyak ini, saya nggak tahu. Apakah dia badut bagus banget? Nggak tahu. Kemungkinan terbesar, hipotesis saya adalah orang menghargai usaha dia untuk berjualan jasa badut di Twitter. Dengan umurnya yang sudah segini, dia berusaha memanfaatkan, sampai dia masuk ke CNN loh, Mas. Lihat ya. Dia masuk CNN loh. Padahal kata-katanya sama, ada typonya, dia pakai alamat, pakai nomor telepon, fotonya juga begini. Nggak ada, ini di luar teori. Gitu. Ini di luar teori. Semua teori, gimana pun ini di luar teori. Tapi ini konstan dan konsisten. Ini dari yang pertama kali saya lihat dia tuh kayaknya tahun lalu deh. Ya, begitu tuh. Saya mulai tahu akhir tahun kayaknya nih. Akhir tahun dan lalu. Konsisten. Dan sangat konsisten gitu. 160, 120. Tapi followernya nggak nambah. Followernya tetap 1.000. Dia nggak pasang iklan juga, nggak ada iklan, nggak ada apa, nggak pakai ads. Tidak ada. Jadi menurut saya memang inilah yang saya bilang storytelling yang bentuk storytelling orang bisa berbeda-beda. Mungkin dia hanya dengan satu foto seperti ini satu foto kayak gini doang. Ini udah storytelling buat orang mungkin. Bagaimana, wah udah tua masih jadi badut gitu misalnya. Kita lihat ya yang tadi dia 10.000 retweet, 18.000 retweet. Fotonya begini. Nggak ada story-storynya. Kita nggak tahu ini acara apa, kita nggak tahu ini dia di mana, kita nggak tahu ini dia apa jangan-jangan cuma lagi nyobain baju. Ini apa dia lagi pas jadi mau jadi badut atau lagi mau nari atau apa, kita nggak tahu. Tapi dia membangun dirinya sendiri menjadi sebuah story. Dan dia membiarkan yang saya bilang kemarin, ingat nggak Mas Hendrik? Kekuatannya Twitter ada di sini. Theater of mind-nya. Dari tulisan tersebut bisa membangun sampai ada narasi yang terbangun sendiri seperti ini. Nah ini. Itu tadi komen-komennya juga kelihatan kayak orang-orang tuh yang, padahal dia juga nggak minta disedihin atau apa, tapi orang-orang semangat Pak, apa segala macam tuh kayak. Nggak ada. Tuh, siap, saya tetap semangat. Semangat Bapak. Nggak ada loh. Dia nggak bilang kesulitan karena pandemi. Nggak ada. Nggak ada. Dia cuma ngepost, ibaratnya dia nempel di mana namanya? Di tiang listrik, badut sulap.
Terus orang kayak, ih kasihan banget tuh badut. Nggak gitu kan? Ya. Kalau di tiang listrik kan nggak ada yang begitu kan? Tapi ternyata bisa sampai seperti ini. Kita nggak tahu. Bahkan Nah, nggak ada influencer yang repost, nggak ada cerita apa gitu, nggak ada Twitter please do your magic juga ya. nggak ada. Cuman for some reason kita langsung ngerasanya kayak, ini contoh ya, kita cari retweet yang komen itu. So cute, semangat cari rezekinya Pak. Umur segini masih pengen ada badut. Aneh nggak sih, sehat selalu. Kita nggak tahu loh. We really don't know what's happening with this. Tapi ini jadi sebuah fenomena yang keren banget menurut saya. Dan ini menunjukkan bahwa dengan caper yang tepat dan ketika ketemu kolam yang tepat, jadi di Twitter tuh bisa kayak gitu. Ini aku boleh jawab pertanyaan ya Mas ya? Nggak apa-apa ya? Boleh, Atau boleh. dirimu ada pertanyaan dulu? Enggak. Saya sedang menikmati ini. Monggo. Nih, dari nih Mbak Rosalina yang kemarin. Selamat sore Mas Dika. Based on pengalaman Mas Dika berjualan di Twitter itu karakteristik customer-nya seperti apakah? Misal suka nawar Afgan langsung transfer, just curious barangkali ada pengalaman. Thanks Mas. Oke, ini based on pengalaman ya. Kalau based on pengalaman saya, orang-orang di Twitter itu apa ya bilangnya, sopan. Sebenarnya mungkin nggak 100% valid juga sih ya takutnya ya. Nggak 100% validnya kenapa? Karena saya kan jualannya pakai akun pribadi. Mungkin apa namanya? Ada yang takut juga kali ya. Kalau masih ada kekhawatiran juga mungkin kalau misalnya macam-macam mungkin karena kan ya kebetulan saya sendiri punya follower lumayan lah gitu, adalah sekian puluh ribu gitu. Mungkin takutnya kalau dia nipu atau apa, saya sebarin di Twitter lalu jadi diramaikan gitu, lalu diserang ya mungkin, nggak tahu juga. Tapi pengalaman saya adalah orang-orang di Twitter ini jauh lebih apa ya bilangnya, lebih punya Etika. ya mungkin bisa dibilang lebih ada apanya tuh nyebutnya, lebih ada kayak nggak enaknya gitu. Permisi Mas Dika, maaf mau tanya dimsumnya kalau dijual berapa kayak gitu. Masih lebih ada begitunya dibandingkan dengan di Instagram. Tapi yang seperti saya bilang, pengalaman yang sama tidak bisa saya bilang saya rasakan dari akun Twitternya Cici Dimsum. Gitu. Dari akun Twitternya Cici Dimsum, banyak yang tetap sama sih sebenarnya. Cuman kalau dibilang nawar Afgan langsung transfer, nawar Afgan enggak, langsung transfer ada beberapa. Saya juga kan ada jualan lain di Tokopedia gitu ya, di Tokopedia sama di Shopee juga ada. Itu kelakuannya kurang lebih sama aja sih, Mbak Ros. Jadi nggak ada perbedaan yang jauh-jauh banget. Cuman, lagi-lagi, karena Twitter ini media interaksi, yang saya tangkap adalah banyak yang pengen jadi nanya-nanya dulu. Jadi mereka lebih berani bertanya-tanya, mereka lebih berani berkomentar. Mas, sorry, ya mau nanya dulu, ini barangnya gini nggak, gitu misalnya. Dan itu menarik buat saya gitu, karena bisa komen-komenan. Nah, yang serunya lagi, kadang-kadang, ini pernah kejadian satu kali, saya jualan dimsum. Cici Dimsum itu slogannya adalah, enak halal bikin sayang. Lalu saya bilang, ini dimsum enak halal bikin sayang. Selalu saya tulis seperti itu, selalu saya sebut seperti itu. Kemudian ada satu orang reply nanya, ini halal nggak nih? Itu dibelain saya sama follower-follower lain. Lu bisa baca nggak sih itu tulisannya halal, lu nggak percaya gitu. Kayak, wih santai, tenang. Gue aja nggak protes gitu. Tapi lucu melihat seperti itu. Jadi di Twitter ini orang-orang, mungkin karena itu juga ya Mbak Rosalina ya, bahwa yang saya bilang kemarin, saat saya nge-reply di komennya Mas Hendrik, saya nge-reply di tweetnya Mas Hendrik misalnya, followernya Mas Hendrik bisa lihat reply saya. Jadi saya kayak benar-benar masuk ke geng orang nih ibaratnya nih. Saya masuk ke gengnya Mas Hendrik, terus saya bilang, Drik, gue gak setuju sama lo. Gitu. Jadi kayak mungkin lebih reserved ya orang-orangnya gitu, lebih sopan sih kalau yang saya tangkap sejauh ini ya kalau lagi jualan. Semoga menjawab ya Mbak Rosalina. Ini Mas Rahmat Nurullah untuk akun jualan. Yang baik menurut Mas Dika urutannya yang paling penting yang mana dulu? Jumlah follower, jumlah retweet, atau jumlah konten? Kedua, jualan dimsum dengan Twitter, metrik apa yang biasa Mas Dika monitor untuk mengukur keberhasilan bisnis in relation to your social media marketing? Total sales, engagement, konten, atau jumlah customer? Oke. Tanyanya serius, mantap. Saya jawab dengan gampang. Semuanya ujungnya sales. Pasti. Tapi ada yang namanya trickling down. Jadi saya utamakan di sales, tentu saja. Kalau misalnya dengan saya ngepost sesuatu
orang jadi beli, itu goal paling bagus. Tapi kalau misalnya tidak, kedua, saya lebih tertarik kalau di Twitter sebenarnya dengan follower. Kalau saya ya, untuk di Twitter. Karena di Twitter ketika saya di-follow, ya saya udah langsung masuk ke, saya secara otomatis saya masuk selangkah lebih dekat ke kalian. Instagram saya masih mesti berantem sama algoritma. Tapi kalau Twitter, seenggaknya saya ngepost, itu level saya sama dengan semua orang lain yang kalian follow. Tapi kalau di Instagram, saat saya follow, saat misalnya orang follow saya akan nongol di hari pertama, itu saya dapat kayak newcomer privilege gitu ya, karena saya baru di-follow, saya akan nongol di atas terus, tapi sekalinya Anda nggak berinteraksi terus, saya hilang. Dan ketika sudah hilang, itu udah nggak bisa naik lagi. Jadi saya fokus kalau di Instagram pasti engagement, tapi kalau di Twitter, saya fokus ke follower dulu. Sejujurnya gitu. Kenapa? Karena ketika saya punya follower, kemungkinan untuk yang kayak terjadi kayak si Mas Harno Badut tadi lebih besar. Karena orang memfollow saya, kemudian dia meretweet. Nah, saya nggak tahu dari retweetnya dia, mungkin akan dilihat orang lain yang lebih pingin ke retweet. Mas Hendrik ingat kemarin saya ada bahas tentang bandwagon effect. Nah, itu. Bandwagon effect adalah pada saat angka di sebuah tweet akan membuat sebuah tweet ini menjadi, ibaratnya buat kita lebih enteng jempol. Saat saya melihat sebuah post yang sudah di-retweet 10.000 orang, saya akan jauh lebih enteng untuk nge-retweetnya. Karena saya yakin bahwa ini seolah-olah ada keyakinan bahwa untuk alasan apapun, tweet ini pantas di-retweet. Karena udah 10.000 orang yang retweet. Gitu aja. Atau seperti kayak 1.000 orang sudah nge-retweet. Saya akan enteng banget nge-retweet. 10.000 orang nge-like, saya akan enteng banget nge-like. Saya akan enteng banget retweet. Kenapa? Karena seolah-olah memvalidasi bahwa tweet ini layak untuk di-retweet dan di-like. Gitu. Jadi, kalau di Twitter, saya ngelihat dari follower, satu, karena harapannya dari follower tersebut akan masuk ke engagement belakangan, gitu ya. Kayak misalnya yang tadi, yang si Pak Harno, gitu. Followernya 1.000, tapi bisa dapat retweet penyebaran sampai sedemikian besar, 16.000 retweet, 11.000. Saya yakin itu pasti dari 1.000-an followernya, kebetulan ada yang mungkin level 2 atau level 3-nya adalah influencer besar gitu misalnya, kemudian kebaca, lalu tampil, dadah, gitu. Ini saya sedikit cerita jujur ya. Hampir setiap kali saya ngelihat post komen, ngelihat tweetnya Harno Badut, pasti saya retweet. Nggak tahu kenapa. Saya retweet aja. Toh saya ngerasa tidak ada ruginya, dan kontennya juga maksud saya baik-baik saja. Si Pak Harno ini tidak bermasalah, tidak minta duit orang, tidak ngerampok, tidak nipu, dan itu usaha jujur, saya retweet aja, kenapa enggak? 90% orang yang minta tolong saya retweet jualannya, saya retweet. Asal bumbunya nggak terlalu banyak. Kak, aku lagi butuh bantuan buat bantu ibu yang gini. Bukannya saya nggak mau. Saya biasanya akan lebih hati-hati. Karena tidak 1-2 kali terlihat pada akhirnya ternyata itu bohong. Kak, saya mau bantuin ibu ini, saya jualan gini. Ternyata hilang, dan lain sebagainya. Cuman, di sisi lain, ada yang namanya bystander rule juga. Apakah dengan gua nge-retweet, berarti gua ikut menipu? Kan gue nggak juga. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, itulah kejelekannya si bandwagon effect bisa jadi seperti itu. Jadi, itu yang saya tangkap bagaimana tentang... Mungkin kalau di Twitter nggak ada ketakutan, kalau kita nge-retweet nih ya, misalnya kayak posisi Mas Dika kan lumayan banyak nih followernya segala macam. Kan kalau beda sama kayak di Instagram, kalau kita main nge-repost sesuatu, bakal ngerusak feed gitu ya. Kalau di Twitter tuh kita nggak ada ketakutan kan, kayak apalagi kalau di Instagram tuh kita ada ketakutan yang kayak kita nggak mau ngepost apapun asal karena akan ngerusak feed, bener nggak ya? Kita ada ketakutan itu. Kalau di Twitter kita mau nge-retweet asal yang bener itu, asal jangan sampai salah nge-retweet yang konteksnya atau berbahaya apa ya. Selain itu mah aman-aman aja. Kita bahas bahkan yang paling katro, Mas Hendrik. Kita bahas yang paling basic. Di dunia per-influenceran, di Instagram, itu ada yang namanya keep kan. Jadi kita membayar sejumlah uang, ditayangkan dari brand membayar sejumlah uang untuk nge-post di Instagram feed-nya si influencer. Kemudian
Ada tulisannya di keep 1 bulan ya. Setelah 1 bulan dihapus. Segitunya mereka nggak pengen ngerusak feed-nya mereka. Sedangkan kalau tadi sempat lihat tweet saya, jumlah tweet saya sendiri adalah berapa tadi? Oh, udah nggak ditulis sekarang jumlah tweetnya berapa. Terakhir tuh saya tweetnya 130.000 apa kalau nggak salah. Nggak ada takut-takutnya saya dikotorin tuh. Maksudnya ya udah biarin aja, terus gimana? Gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya ditanya yang pentingnya gimana ya kalau saya sih follower ya, karena setiap kali saya nge-tweet berarti akan dibaca oleh mereka atau ada kesempatan lah paling nggak untuk dibaca oleh mereka asal jamnya tepat. Sementara kalau engagement doang ya yang terjadi seperti itu. Engagement memang lebih mungkin untuk mendapat konversi ya dibandingkan follower gitu. Karena follower saya misalnya 50.000 tapi saya nggak pernah nge-tweet, nggak ada conversion, nggak ada engagement, nggak ada conversion gitu. Kalau saya nggak pernah nge-tweet, tapi ketika followernya terbentuk, setiap post yang saya lakukan memiliki audiens segitu, memiliki potential audiens segitu. Nah, yang saya bilang kalau di Instagram kita harus beradu lagi dengan algoritma, dan itu sejujurnya bukan hal yang gampang. Kenapa saya bilang bukan hal yang gampang? Karena memang belum ada kepastian atau keyakinan bahwa yang kita lakukan ini 100% benar. Kayak contohnya, kalau kalian search di Google, kalian cari Instagram algorithm, itu paling nggak 2-3 bulan sekali akan ada orang yang mengeluarkan hipotesis bahwa Instagram habis ganti algoritma. Iya, betul. Kenapa? Karena tiba-tiba misalnya saya punya brand analytics-nya tiba-tiba views-nya turun. Atau saya punya brand tiba-tiba followers growth-nya tiba-tiba melambat. Karena kita nggak tahu kapan mereka ganti algoritmanya, dan algoritma yang baru kayak apa. Kita cuma bisa nebak-nebak. Kita cuma bisa nebak-nebak berdasarkan apa yang kita lihat. Makanya, bahkan dulu sempat ada kalau di Instagram itu ada yang sampai ngetes, Instagram atau Facebook ya? Instagram nih kalau nggak salah. Dia ngetes setiap konten yang muncul di Explore, dia scroll, like, scroll, like, scroll, like. Besokannya gitu lagi, scroll, like, scroll, like, scroll, like. Semua di like. Setelah beberapa minggu, kalau nggak salah, semua kontennya dia itu kayak ekstrim. Antara ekstrim konservatif, ini di Amerika ya, orang Amerika ya. Jadi ekstrim politik konservatif atau ekstrim politik yang sangat apa nyebutnya? Kalau nggak kiri kanan. Iya, antara kiri banget atau kanan banget. Ternyata algoritmanya Instagram entah bagaimana, ketika kita menyukai semuanya, munculnya selalu ke situ. Dia nyoba dengan beberapa akun, setelah beberapa minggu hasilnya sama semua di Explore. Padahal awalnya kan beda-beda kan. Si akun ini mungkin follow-nya 1.000 orang yang berbeda, akun ini follow 300 orang yang beda. Ketika nge-like semua yang ada di Explore sama beberapa hari, sampai beberapa minggu, akhirnya keluar hasilnya sama semua. Itu kan nebak-nebak. Ketika kemudian itu jadi artikel, kan Instagram kayak, waduh, kok gini algoritma gue? Diganti lagi algoritmanya sama dia. Tiba-tiba berubah lagi kan. Yang udah kita pikirin dari kemarin-kemarin, tiba-tiba nggak bisa. Gitu, misalnya. Ya kayak gitu-gitu sih, Mas. Jadi, saya nggak menyalahkan Instagram. Itu adalah sebuah keputusan bisnis yang sangat baik karena memang yang kemarin kita bahas bahwa Instagram satu layar hanya bisa satu foto gitu. Jadi kalau kita udah nggak suka di scroll ketiga dan keempat, kemungkinan besar gue close di Instagram. Sedangkan Instagram jualannya ads kan, jadi makin banyak di scroll makin bagus gitu. Ya pasti itu sebuah keputusan bisnis lah. Cuma setidaknya kalau di Twitter kita nggak perlu rebutan sama algoritma, kita cuma perlu rebutan sama konten gue beneran menarik atau enggak. Itu. Seenggaknya itu impresi saya ya. Mungkin dalam waktu dekat bisa berubah, saya juga nggak tahu. Tapi setidaknya untuk saat ini itu yang menarik. Jadi menjawab Mas Rahmat, maaf saya ramblingnya kepanjangan. Nggak apa-apa. Yang saya monitor pertama pastinya sales, of course. Selalu tentang sales. Ya. Kalau salesnya nggak naik, followersnya naik atau enggak. Cuma, untuk kasus saya pribadi di Cici Dimsum, ini nggak bisa dinyatakan 100% valid. Karena saya pakai akun pribadi. Saya nggak ada niat mencari follower di Dwika Putra dengan nge-tweet dimsum. Karena saya bukan cuma tukang dimsum. Saya Dwika Putra. Kalau saya nge-tweet dari Cici Dimsum,
saya mencari followers. Kalau nggak dapat sales ya, saya nyari followers. Kalau nggak dapat followers, baru nyari engagement. Gitu sih. Gitu, Pak Rahmat. Kemudian, ini Pak Ini atau dari Bu Handayana. Sorry Mas Dika, saya mau nanya, saya punya Twitter tapi nggak pernah pakai Waduh. karena saya nggak ngerti cara mempergunakannya. Boleh Mas diajari di contoh cara mempostingnya? Kalau cuma cara memposting ya sebenarnya ya saya share aja ya, saya share screen aja ya. Kalau cuma memposting ya sesimpel Boleh. ya cuma tinggal sesampai pada saat kita masuk, kita tulis apa yang mau kita tulis di sini di What's Happening, kita tulis bla 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 bla, kita tweet selesai. Kalau cuma mencontohkan seperti itu, jawabannya hanya seperti itu, Bapak atau Ibu Handayana gitu. Ini tinggal saya pencet tweet selesai gitu. Tapi kalau ditanya kontennya seperti apa, sebenarnya kita sudah masuk ke bahasan yang berbeda sekali. Paling nggak di sini ada apa? Kalau untuk konten-kontennya itu kan masalah pembuatan konten. Dan saya yakin mungkin nanti dari tim Ngorbit atau dari tim Lintang pasti akan ada lagi bahasannya seperti ini. Tapi beberapa contoh yang bisa saya pakai, ini kita bisa post picture, kita bisa bikin GIF, kita bisa posting dengan polling yang saya bilang tadi, panjangnya berapa lama. Misalnya saya cuma bilang, menu baru untuk Cici Dimsum, kira-kira apa lagi ya? Saya cuma ketik misalnya, siomay mentai. Kan lagi rame itu mentai. Terus bakpao keju. Lainnya reply. Misalnya gitu ya, saya iseng doang nih. Saya cuma ngetes doang, saya post. 1 hour. Tweet. Dah. Ya udah, saya tinggal tunggu aja orang nge-vote. Ntar kita tunggu ya, sambil nunggu lagi apa? Oke. Kita tunggu lagi ntar mungkin 5 menit, mungkin adalah 2-3 orang jawab, masa nggak ada sih gitu. Jadi maksud saya tapi poinnya adalah seperti itu, bagaimana semudah itu sebetulnya ya kalau mau nge-post. Easy gitu ya. Cuman yang sering terjadi adalah, ini saya jawab terang-terangan ya. Yang sering terjadi adalah ketika kita baru mulai pertama-pertama bikin akun, kemudian baru nge-tweet terutama untuk akun jualan, berasanya kok gue ngomong sama tembok ya, duit. Gue ngomong nggak ada yang bales nih, gue reply, gue komen, gue bikin sesuatu nggak ada yang menjawab, nggak ada yang aktif dan lain sebagainya. Ya itu udah hal lain lagi sih sebenarnya, makanya tadi saya bilang ketika baru mulai mungkin lagi saatnya caper ya, caperlah dengan elegan gitu. Ganti display name-nya, kasih profile picture-nya yang bagus, di profilnya juga bagus. Di apa profil kan ada bio tuh 140 karakter ya kalau nggak salah. 140 karakter. Ini kan ada bio nih tuh. Saya sengaja menuliskan semuanya C tuh, creative consultant, content creator, kanisian, chandler like komedian. Nah, itu. Udah nggak share screen ya, jadi nggak kelihatan ya. Ya tapi intinya kalau di profile kan tampillah semuanya itu. Nah, itu ditampilin semua bagaimana caranya supaya orang ngelihat, tertarik ngebuka, dan pas ngebuka saya tertarik lebih jauh lagi buat nanya, saat nanya saya tertarik lebih jauh lagi buat beli gitu. Gimana kita masukin mereka ke dalam marketing funnel tadi, ya terutama paling efektif menurut saya kalau di Twitter ya storytelling. Dan storytelling saya ulang lagi ya, storytelling tidak harus berupa tulisan panjang. Kita sudah membuktikan dengan Pak Harno, storytelling bisa jadi dari gambarnya doang, bisa jadi dari profilnya doang, bisa jadi dari video, macem-macem banget. Bahkan, let's say ada satu orang yang setiap hari nge-postnya gambar black and white tanpa caption. Mungkin beberapa orang bisa, wah ini story-nya dalam banget, ya suka-suka dia. Karena pada akhirnya kan ini interpretasi bebas ya. Mungkin ada orang yang lebih tertarik dengan orang yang bacot terus, ada yang tertarik dengan hal-hal yang minimalisme, ya terserah. Semoga menjawab Bapak atau Ibu Handayana. Kalau nggak ngerti cara mempergunakannya, saya rasa mungkin understatement ya Bu, Pak atau Bu. Saya rasa sebenarnya nge-tweetnya gampang, tapi kalau nge-tweet konten yang tepatnya, mungkin nanti dari tim Lintang ada sesinya lagi bisa diikuti. Oke. Pak Singgih lagi nih, waduh Pak Singgih Pradipta. Sore Mas Wika, apakah di Twitter ada jam-jam tertentu untuk posting penjualan produk? Sekarang saya hanya bisa memberitahukan atau sharing seperti ini. Saya kembalikan kepada Mas Singgih sendiri. Produk Mas Singgih ini kira-kira yang beli siapa? Gitu. Produknya Mas Singgih atau produk siapapun itu kira-kira yang beli ini siapa? Yang dituju ini siapa? Kalau dulu zamannya belum pandemi ya, misalnya targetnya Cici Dimsum itu orang kerja.
Targetnya Cici Dimsum itu orang-orang yang kerja. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Cici Dimsum di daerah Fatmawati. Saya menargetkan orang-orang di Jakarta Selatan, SCBD, Blok M, Fatmawati, Kemang, Cipete. Saya pasti nge-postnya berusaha di jam makan siang. Guys, belum makan siang nih, coba dulu. Bisa GoFood Cici Dimsum. Selalu. Kenapa? Karena pada jam-jam seperti itulah orang-orang ini buka Twitter. Dan pada jam-jam seperti itulah tweet saya ada kemungkinannya untuk terkonversi. Karena orang nyari makan siang buka GoFood kan, gitu. Lagi buka GoFood sambil megang handphone dia sekalian buka-buka Instagram atau Twitter kan, gitu sih. Jadi disitulah saatnya saya nge-post gitu. Jadi dicari follower atau calon customermu ini pada mau rata-rata buka kapan, gitu. Disitulah saat-saat kalian nge-post kalau bisa. Jadi mesti tahu detail produknya juga berarti ya? Bener, kurang lebih. Kayak gampangnya gini deh Mas, dulu itu saya pakai sistem yang namanya persona. Saya pakai sistem yang namanya persona, di mana saya mempertimbangkan yang bisa beli produk gue ini, misalnya di bayangan gue Hendrik, umur 20-30 tahun, dia pekerja di bidang kreatif, daerah sekitar Jakarta Selatan, misalnya penghasilannya 20 juta sebulan, 30 juta sebulan, rata-rata uang makan 100.000 sehari, sibuk, jadi dia cuma buka Twitter jam makan siang karena sambil makan, sambil tangan kiri pegang handphone, tangan kanan makan. Ya udah, saya nge-post jam segitu. Target saya lain, misalnya ibu-ibu yang habis, ibu rumah tangga, yang memang tinggal di rumah, kerjaannya kalau sambil buka Twitter itu sambil nonton TV, misalnya ya, gitu. Ya udah, jam berapa sih rata-rata mereka nonton TV? Oh, acara yang ramai ditonton ibu-ibu tuh misalnya, Ceriwis, misalnya dulu ada Ceriwis jam 10. Ya udah jam 10 saya tweet. Hai moms, kira-kira lagi nunggu makanan apa nih, misalnya gitu. Jadi dari kitanya juga kita harus bisa mempertimbangkan orang-orang ini buka Twitter kapan sih? Karena sekarang kayak saya buka Twitter, saya di Twitter saya follow 1.300 orang loh. Yang berarti kalau misalnya setiap saat ada 10% aja yang nge-tweet, itu saya ngelihat 135 tweet per menit atau per kali buka. Jangan-jangan saya belum sampai ngebaca tweet paling atas, sudah ada tweet atasnya lagi. Nama lagi nge-tweet. Betul. Jadi sangat, apa ya, sangat, gimana bilangnya Mas Hendrik ya, bilang enak ya. Hoki-hokiannya tuh ada sebenarnya. Ya. Jadi dibuka di jam tersebut pun belum tentu belum tentu kejadian juga. Cuman dua sih gitu. Antara jam-jam yang mereka aktif atau kita mau fokus di jam-jam yang menurut kita paling efektif buat kita gitu. Misalnya kayak saya jualan makanan, saya mau ngepost jam makan siang. Sebenarnya salah. Saya ngepost sebelum jam makan siang karena pas jam makan siang orang udah nggak mesen. Udah mesen harusnya. Orang udah nggak mesen, orang udah tinggal makan. Harusnya postnya. Iya. Pas OB mau keliling tuh kan, OB keliling, Mas nggak usah deh, gue mesen Gojek aja gitu, gue mesen GoFood aja, mesen Cici Dimsum misalnya gitu. Ada juga kan kayak kemarin kalau yang ngebahas produk-produk terbatas, gimana Mas? Saya jualan properti, emang ada jamnya orang pengen beli properti? Ya nggak ada. Baru pakai trik kedua, orang-orang yang kira-kira target properti kalian online-nya jam berapa sih? Kira-kira gitu. Oh, target market gue milenial. Milenial rata-rata misalnya jam-jam mau pulang kantor dekat-dekat jam 5. Kalau dulu ya sebelum pandemi ya, dekat-dekat jam 5 nih biasanya udah mulai pada bosen nih. Udah mulai pada bosen, udah mulai ngeliat jam, ngelirik-ngelirik sambil buka Twitter. Nah, di situ gue nge-tweet. Nah, gitu. Jadi ada dua approach itu sih yang paling gampang Mas Inggih sebenarnya. Dua hal itu yang paling menarik kalau buat saya pribadi ya, bagaimana kita mengatur jam. Dan sebetulnya ini bisa terpakai di Twitter, Instagram, Facebook, semua sama. Tapi saya ingatkan kembali, Twitter jauh lebih chronological dibandingkan Instagram. Kecuali Instagram Story ya. Instagram Story itu chronological gitu. Yang nge-tweet jam berapa, yang nge-post jam berapa, tayang jam berapa. Tapi Instagram Story juga ada yang namanya stacking atau menumpuk. Kita nge-post jam 8, jam 10, jam 12, jam 2,
orang ini buka profil kita jam 2, tapi dia nggak pernah nonton kita yang jam 8, tetap nongol jam 8, jam 10, jam 12, jam 2. Siapa tahu udah jadi nggak menarik buat mereka. Nah, makanya saya lebih pilih Twitter untuk yang chronological karena seperti itu. Itu. Semoga menjawab. Kalau terlalu ribet, saya mohon maaf. Nggak, tapi memang kurang lebih seperti itu sih. Maksudnya saya dulu di sebuah perusahaan sepatu, jualan sepatu, memang ngetes jam tuh dulu kita ngetes jam. Jam berapa nih yang paling banyak interaction-nya segala macam, terus kayak user kita nih pulang naik kereta, biasanya kalau naik kereta mereka buka handphone ya. Berarti kalau naik kereta tuh jam berapa ya? Antara jam 5 ke jam 7 tuh berarti ngepost, atau jam 6 ke jam 8. Gitu. Memang harus tebak-tebak ngelihat sebetulnya barang kita itu, produk kita yang beli kayak apa. Kalau kita ngomongin digital marketing ya, di jam berapa mereka buka platform-platform itu. Itu aja sih Mas Inggi sih. Tebak-tebakan. Nah, ini saya coba iseng balik ke yang tadi nih ya. Coba lihat udah ada yang jawab kah? Udah ada 30 yang jawab, lumayan lah. Nggak jelek. 30 tuh ya. Udah ada 30. Ini saya cuma iseng doang aja kan, sebenarnya ngepost sembarangan. Saya nggak beneran mau bikin menu baru, iseng aja mancing. Ada 80 yang tertarik bikin siomay mentai, 20% tertarik bikin siomay keju. Terus ada yang nanya, siomay mentai? Kelihatannya dia doyan banget nih kalau siomay mentai nih. Mungkin nih orang nanti ketika saya beneran bikin siomay mentai, saya tawarin ke dia bisa ngepost misalnya. This kind of stuff aja gitu. Bagaimana dengan saya memancing yang kayak gini aja, saya bisa menangkap, ini kalau saya biarin lebih lama, bukan nggak mungkin, nanti ada yang jawab lagi, ini dong, cekernya dibikin yang rasa lain dong, misalnya ceker rasa seblak mungkin gitu. Ya, gue juga nggak tahu sih. Atau ceker balado dong kok, jangan ada hitam doang, misalnya. Atau ya terserah. Seenggaknya dari situ saya menangkap bahwa, follower gue masih peduli dengan sisi dimsum, dan mereka pengen request sesuatu, mereka pengen minta sesuatu, mereka pengen berkontribusi di sini, dan itu adalah bentuk terbaik, bentuk penghargaan terbaik buat saya. Gitu. Ini kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir, gue ngomong bapau keju juga konyol sih, kayak nggak ada sih bikin bapau keju ini sih. Kayaknya nggak ada. Ya aja kayak bapi ya jatuhnya, bukan bapau. Ya, tapi poinnya itu sih. Poin-poin saya adalah seperti itu, bahwa ini kan tadi mau membuktikan bagaimana membangun interaksi. Ini kalau misalnya nih, contoh ya. Terus jadi 44 tuh, naik terus tuh jadi 44 foto. Contoh konyolnya misalnya si Radite Nara ini ya gitu. Misalnya saya reply, ini kalau misalnya saya mau iseng, saya reply, baru ada siomaynya doang, saus mentainya beli aja di Momomaru, misalnya yang tadi gitu. Misalnya seperti itu, saya iseng, saya jawab seperti itu. Bukan nggak mungkin dia jadi beli siomaynya, bisa saya convert kan, gitu. Padahal awalnya cuma dari iseng-iseng doang, nanya, siomay mentai apa bapau keju. Tapi orang yang komen ini follow up, sikat bos. Mumpung dia udah tertarik, gitu. Oke, Mbak Rosalina lagi. Mas Dwika, konten seperti apa yang bisa bikin Twitter people mau follow? Oke. Sejujurnya saya nggak suka sih membedakan antara Twitter people dengan Instagram people, tapi dari kemarin secara nggak sadar kayaknya saya sudah membandingkan secara behavior ya. Tapi satu hal yang saya lihat, ini berlaku di semua social media, ini berlaku di semua media, tidak hanya di Twitter, tidak hanya di Instagram. Pada akhirnya balik kepada 3. Relevansi, repetisi, resonansi. Apakah relevansi ini, konten ini memang ditujukan untuk saya? Apakah resonansi ini, sebuah konten ini menarik untuk saya? Dan repetisi, apakah ini memang terus-menerus Anda sampaikan kepada saya? Kalau misalnya ternyata tidak, gitu. Misalnya hari ini saya ngebahas motor, besok tiba-tiba ngebahas galau cinta-cintaan, besok tiba-tiba ngebahas lagu, besok tiba-tiba ngebahas apa. Brand itu nggak relate dengan saya. Di dalam satu sisi mungkin bagus bahwa ini jadi kayak dia menyerang banyak target market, tapi di sisi lain dia tidak membentuk resonansi yang mendalam dengan si orang ini, gitu. Jadi dibandingkan, mungkin saya bisa bilang bahwa saya punya 30.000 follower, tapi kalau dibandingkan kualitas saya dengan 1.000 orang, 2.000 orang yang tadi follow Pak Harno, mungkin 2.000 orang yang follow Pak Harno tadi, Pak Harno bikin partai juga mungkin mereka join kali. Misalnya gitu, itu cuma contoh aja gitu, bahwa angka follower ini dalam tanda kutip mungkin tidak berarti gimana-gimana bahwa mengenai kedalaman atau depth of connection-nya, tapi angka follower itu cuma menggambarkan ini jumlah orang yang merasa menarik, merasa apa yang saya post itu menarik. Paling tidak, at a certain time of point, jadi misalnya Mas Hendrik follow saya nih, gitu. Dia follow saya di tahun 2010 misalnya.
mungkin Dwika yang di tahun 2010 kontennya menarik untuk Hendrik yang di tahun 2010. Ini tidak menjamin bahwa Dwika di 2020 masih relevan dengan Hendrik di 2020. Tidak menjamin. Jadi, karena saya juga pasti mengalami growth. Sebagai bentuk manusia, saya pasti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Gitu. Sementara untuk brand, mungkin pertumbuhan atau perkembangannya nggak sebanyak itu atau nggak sejauh itu, tapi ada. Jadi, poinnya adalah bahwa konten seperti apa yang bikin Twitter people mau follow, pada akhirnya itu sangat berbatas waktu. Yang penting relevan untuk saya pada saat itu, resonate, saya juga merasa bahwa ini adalah memang sesuatu yang berguna buat saya dan menarik buat saya, dan pada akhirnya repetitif. Kalau tiap hari saya ngepost tentang dimsum terus, lama-lama ya orang yang follow saya yang tertarik tentang dimsum. Gitu. Bahkan gini Mbak Rosalina, aku bisa bilang gini, let's say tiap hari Mbak Rosalina ngepost tentang baut aluminium. Tiap hari ngepost tentang baut aluminium, itu kan hal yang sangat membosankan. Gitu ya. Wah, baut ini, saya beli baut dari merek ini, dari Tokopedia, atau misalnya dari AliExpress, atau dari mana, harganya lebih murah sekian, tapi pas saya coba, ternyata setelah bagaimana, ketika ada kedalaman yang mendalam tentang sebuah bidang tersebut, pasti ntar akan ada. Mungkin yang follow cuma 30, tapi 30 orang ini, Mbak Rosalina bilang bahwa, kalau mau beli baut, sekarang saatnya, belilah baut merek A. Gitu. Wah, 30 orang ini akan sangat bersemangat, kalau mereka memang dari awal tertarik dengan baut tersebut. Gitu. Jadi, bisa pilih mau melebar atau mendalam. Sebaiknya mendalam. Kalau menurut saya. Jangan banyak-banyak topiknya, tapi ekspertisnya jelas. Itu terutama kalau untuk akun brand ya. Kalau untuk akun brand, jangan tiba-tiba, oh saya jualan properti, terus tiba-tiba besok bahas telepon, gitu. Atau tiba-tiba bahas handphone. Jangan gitu juga. Iya. Gue masih screen sharing ya? Iya. Stop dulu, lupa. Maaf. Pollingnya masih banyak atau masih jalan? Kayak dipikir menu baru beneran nanti. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ada orang yang mikir beneran, ya monggo. Nggak masalah. Oke. Paling kalau nanya personal nih, dari selama ini kan hampir berarti berapa tahun yang di Twitter nih? Berarti hampir 11 tahun. Ya. Konten paling viral pernah bikin sesuatu yang viral atau aja nggak, Mas? Nggak sengaja viral gitu? Nggak diniatin, tapi jadi rame. Dulu pernah yang saya bikin donasi sih, itu paling viral sih kayaknya. Oh, oke. Saya bikin open donasi itu pernah. Itu nggak ada niat sama sekali buat viral. Ternyata jadi viral. Terus selain itu saya pernah bikin konten, apa ya, dulu tuh yang paling aneh-anehnya tuh. Bentar, kayaknya dulu pernah ada yang konyol-konyol sih. Saya bahas apa waktu itu ya? Sebentar. Soalnya saya ngerasain sendiri, maksudnya kalau ngelihat, kan kita bisa ngeliat tweet yang lama gitu segala macam, kayak kadang lucu sendiri gitu ngeliat tweet yang awal-awal nge-tweet sampai ke sekarang tuh. Pernah nih ada, saya pernah nge-retweet tentang, saya nggak inget ini nge-retweet apa. Oh ini nih. Jadi di bulan Maret tanggal 23 ada Antara News nge-tweet pernyataan seorang DPR RI, seorang anggota DPR yang bilang, semua anggota DPR RI ingin memastikan dirinya terbebas dari COVID-19. Lalu saya retweet komen, saya komen, ya emang rakyat lain pengennya apa? Ramalan zodiak, saya bilang. Ya kan kita juga mau semua keluarga terbebas dong, bener dong. Itu berapa? 11.000 apa retweetnya? 11.000 retweet, 7.000 likes. Pokoknya saya ada sebuah peraturan itu, kalau misalnya apa yang saya tweet tembus 500 retweet, saya mute. Langsung saya mute. Karena pasti kalau udah tembus 3.000, 4.000 retweet, itu banyak komen-komen yang tidak menyenangkan dan bacot. Saya nggak suka. Langsung dengan, diam, shoot, gitu. Saya selalu kayak gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan ini cuma pengen tahu, sebetulnya gini, kadang-kadang kelebihannya Twitter di sini, jadi kita tap in ke satu conversation dan kita komen. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ngorbit sini yang bingung bikin apa, sebetulnya simpel kayak tadi, sebetulnya
nggak ada niatan juga, bener nggak Mas? Nggak ada Nggak niatan. ada. Sebetulnya hanya komen sejujur-jujurnya, tapi tanpa bermaksud menghina orang. Memang hanya Iya, komen aja. Ya emang semua orang juga mau gitu kan, bebas dari COVID. benar. Dan itu intinya gini, relate dan resonansinya bagus ke si follower-follower, di retweet sama orang, akhirnya jadi retweet, jadi rame kemana-mana. Benar. Maksudnya, kalau dibilang mudah juga enggak ya, intinya gini, konsisten dan sering ngecek dan sering ngelihat ada apa sih sebetulnya yang lagi dibicarakan orang di Twitter. Jadi kalau ada pertanyaan kemarin, mau nyarinya gimana ya? Ya sebetulnya gini, ya mau mulai nyarinya adalah dengan ya buka Twitternya sih, dicek, dilihat, Benar. ngobrol gitu. Karena kalau kita cuma duduk dan bengong mikirin tuh nggak akan dapat sih sebetulnya. Karena Benar. pasti semua media sosial itu punya titik-titik yang kita bisa tertarik. Mau itu Twitter, mau Benar. itu Benar. Instagram. Ada yang tertarik nih. Nah yang di momen yang tertarik itulah coba tap in dan ikut ngobrol aja. Yang penting jangan kasarnya gimana ya, nggak sotoy, nggak apalah ya gitu. Emang kita ikut buat seru-seruan aja. Senang-senang gitu. Iya, nah contohnya tuh kayak ini sih, kayak yang saya ngomong bahwa misalnya gitu, saya sedang ngebahas tentang let's say sebuah film. Ya, wah gile, film A bagus banget nih buat gue, misalnya gitu. Terus di-reply sama orang, apaan sih, menurut gue jelek, goblok lu ya bisa bilang bagus gitu. Itu cara yang salah. Gue ngerti maksudnya apa. Gue ngerti maksud lu adalah lu tidak setuju dengan selera saya gitu. Kamu tidak setuju dengan selera saya, silakan. Ya bilang aja, wah kok bagus ya, menurut gue malah jelek. Ya nggak apa-apa, siapa tahu kita bisa jadi diskusi kan. Kan gitu, logikanya kan gitu. Tapi ketika ngomongnya goblok lu ya gitu, kayak ya nggak gitu juga kali bro, gitu langsung jadi kita apa ya, langsung jadi resisten aja sih. Kalau saya langsung kayak ngapain nih orang masuk ke lapak gue ngata-ngatain gue bego gitu, kayak apaan sih gitu. Jadi nggak penting. Ya jadi yang saya bilang tadi, selama konteksnya tepat, sebenarnya konten bisa menarik, konten bisa sangat relevan dan bisa sangat resonating. Gitu. Itulah yang sangat menarik buat saya. Dan sebenarnya ini adalah sebuah ilmu yang kepake di mana-mana sampai ke sosmed-sosmed lain pun sama. Gitu. Cuma for some reason saya merasa di Twitter itu behavior orang-orangnya lebih permisif terhadap yang seperti ini, seperti yang tadi Mas Hendrik bilang. Gitu. Ya ada thread viral terus ada orang numpang jualan Netflix, itu bisa ada yang tertarik beli. Atau misalnya tiba-tiba numpang jualan apa. Jadi kemarin tuh ada satu orang, si Virgiawan itu, dia nyontohin gini, Twitter 2020 tuh kayak gini, oh aduh kak lucu banget kak, ceritanya kak gokil kak, by the way kalau mau beli Netflix bisa ke saya kak, ketawa lagi. Karena bisa gitu. Berubahnya secepat itu, numpang lewat doang, dia plugging in, udah selesai. Gitu. Dan masih tetap ada yang mau ngeklik, dan masih ada orang yang beneran jadi DM, jadi belanja, ada. Kayaknya orang-orangnya juga mungkin kayak, bodo amat gitu. Ya udah nih, thread udah viral anyway. Gitu. Yang seperti saya bilang kemarin, bahwa kalau di luar negeri gitu ya, ada thread mereka yang viral, mereka sendiri yang plugging in di bawahnya. Bahkan sebagai anekdotnya adalah setiap kali ada thread viral, misalnya Mas Lukman atau Mas Iqbal atau Mas Hendrik bikin thread viral, pasti langsung dibilang di bagian bawah, di reply pertamanya, pasti lu lagi ngepromosiin link SoundCloud lu. Tahu SoundCloud kan, Mas? Ya, tahu. Ya, itu. Selalu seperti itu gitu. Jadi itu udah sampai dijadikan joke aja sih sebenarnya. Sampai Kanye mau jadi presiden, ujung-ujungnya dibilang mau ada album baru nih kayaknya keluar. Bahasannya udah begitu. Gak ada yang peduli sama dia mau jadi presiden atau tidak, ujung-ujungnya dibahas, ini kayaknya mau keluar lagu baru nih, gitu doang. Gitu. Makanya jadi lucu banget gitu. Buat saya kayak, apa ya, it's just lucu lah, menarik lah. Ya. Intinya sih gini, teman-teman. Jadi dari obrolan kita dari kemarin dan hari ini, kalau memang merasa produk yang dipunyai dan usaha UMKM ini memang ada, intinya gini, entah storytellingnya nggak harus dalam bentuk tulisan, benar. Bisa antara ternyata foto-fotonya memang bercerita, videonya memang bercerita, ada cerita bagus yang bisa di-share, atau bahkan ya kayak tadi Pak Harno yang memang yang bercerita cuma foto dan videonya atau apa ya. Intinya kalau memang pede dan mau coba, kan intinya gini, media sosial nih, mau itu Twitter atau Instagram kan gratis ya, gitu. Kita nggak tahu sampai kita coba, ternyata ada yang beli satu dari berapa kali ngepost, ya diseriusin, why not gitu loh.
gitu. Benar. Kita nggak tahu juga gitu. Intinya kan sesuatu yang saya pelajarin selama ini bikin kalau gini, sosial media itu adalah kasarnya paling gratis deh. Kita mau iklan, nggak perlu cetak flyer ya. Kita tidak perlu cetak flyer, kita tidak perlu bayar billboard, kita tuh bisa nyampe ke banyak orang dengan gratis. Jadi menurut saya nggak ada ya salahnya dengan cobalah Twitter, why not gitu loh. Cobalah Instagram, kenapa enggak gitu. Apapun yang bisa dipakai gratis nih gitu. Dengan tools yang kita punya sebetulnya cuma handphone doang. Ya coba aja gitu. Bahkan banyak kayak tadi Pak Harno jualan jasa dia jadi badut. Kameranya pun bukan pakai Oppo yang bisa ngezoom 52 kali, enggak gitu. Bahkan nggak pakai background yang canggih yang keren gimana, dia foto lagi di depan pintu udah gitu doang. Backgroundnya gini nih, polos nih. Backgroundnya batu gitu. Yang ngeklik, yang retweet sampai belasan ribu itu kan berarti dari logikanya mungkin gini. Emang kalau belasan ribu terus beli, ya sekarang logikanya 0,5% dari 16.000 itu pakai jasa dia aja udah lumayan gede itu. Ya, bahkan kalau kita berbicara konyolnya banget lah gitu, Mas Hendrik gitu ya. Jangankan ngomong 1% deh. Dari 11.000, 1 aja yang pakai. Ya udah, orang dia dari modalnya 0. Modalnya 0 loh. Ada 1 yang pakai misalnya jasanya berapa sih, badut misalnya 1 juta gitu. Ya udah dapat 1 juta dia. Bodoh amat. Mau dibilang apa, dari 11.000 cuma dapat 1 juta. Ya udah, terus kenapa? Kan nggak ngeluarin modal apa-apa sebetulnya ya. Modal terbesarnya hanyalah kuota sih sebetulnya, itu juga nggak nyampe 1 megabyte kali ngupload. Gitu. Iya, jadi kayak it's free, so kenapa enggak? Nah, cuman memang satu lagi ini yang paling penting, kemarin saya lupa mau ngomong ini. Sosial media nggak akan ada gunanya kalau tidak digunakan. Udah itu aja sih. Jadi itu saya sudah membuktikan sendiri ketika saya tidak ngepost apa-apa soal dimsum, yang ada yang beli. Gitu. Nggak ada yang beli dari Twitter. Baik akun pribadi maupun akun Cici Dimsum. Gitu. Jadi, aduh Mas, tapi aku harus mikirin kontenku A bagus nggak, B bagus nggak, C bagus nggak. Gini bos, mendingan cara paling gampang untuk tahu bagus atau enggak itu kan ngetes. Tes dulu aja. Jalanin dulu aja dengan yang dipunya. Aduh Mas, gue nggak punya kamera bagus. Bodo amat. Ya itu udah dibuktiin sama Mas Pak Harno bahwa dia ngepost foto biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Mas, gue nggak tahu cerita yang bagus gimana. Again, gue harus nyontohin bagaimana tadi dicontohin lagi sama Mas Harno, Pak Harno lagi, bahwa cuman nge-tweet kayak gitu, tweetnya kayak gitu, banyak typonya, kata-katanya sama di copy paste, tapi tetap orang bisa meretweet itu dengan baik. Kalau mau bikin video, gue nggak ngerti Mas bikin video yang keren-keren. 90% lah gue bisa bilang tweet yang viral di sosial media dalam bentuk video itu handmade video yang kayak cuma pakai handphone, kebetulan aja momennya bagus, atau kebetulan aja dikasih caption yang tepat. Jadi, dicoba. Kalau tidak dicoba, tidak akan jadi. Harus dicoba dulu. Jangan kelamaan mikir, lalu nggak nge-tweet. Itu juga konyol. Gitu. Mikirin mau ngeposting apa, padahal posting aja sekedar, halo, saya mau jualan gitu. Simple sih sebetulnya gitu. Halo, saya itu gitu aja sih, nggak. Betul sekali. Gitu. Dibandingkan membiarkan akun lama nggak kepake. Intinya sih sebetulnya gini sih, konsisten ya, bener nggak? Harus konsisten. Posting bener. Aja terus. Setuju banget. Kan tadi 3, repetisi, relevansi, dan resonansi. Kalau itu terjadi, moga-moga. Gitu. Bagus jualannya, konversinya bagus. Moga-moga gitu ya. Oke. Ini lumayan seru banget hari ini. Dapat banyak banget insight yang menarik. Intinya ya seperti saya bilang tadi, yang seperti terakhir dijelaskan, teman-teman jangan ragu untuk mulai mencoba karena termasuk sangat mudah dan apapun media sosialnya ya, nggak cuma sekedar Twitter, Instagram, Twitter, apapun itu, bahkan YouTube pun ya seperti tadi dibilang, konten yang viral tuh belum tentu videonya bagus ya. Bahkan saya kemarin ini belajar bikin mikrofon buat anak saya sekolah di rumah. Itu belajarnya dari anak yang saya lupa di daerah Jawa mana, dia bikin sendiri pakai mikrofon handphone dan kameranya jelek banget, tapi saya ngikutin dan berhasil gitu. Jadi saya bikin mikrofon buat laptop gitu. Saya nonton videonya gitu. Saya nggak nonton video yang wah mewah segala. Anaknya tuh pakai handphone dan ngejelasin bikin
mikrofon handphone pun saya nggak yakin itu bermerek bagus. Tapi saya jadi ikutin dan ternyata bisa gitu. Konten dia jadi bernilai tanpa harus mewah-mewah gitu. Contoh deh yang paling gampang sekarang, kalau yang lagi paling rame sekarang gitu ya, tadi pagi itu si ini siapa? Yang konten buaya, lihat gak? Ada buaya 5 meter di bawah pakai traktor. Ya bukan siluman, ternyata di belek ada orangnya di dalam katanya kan. Terus itu kan di post pakai handphone ya, orang ngerekam, wih buaya, wih gitu. Terus ada yang ngikutin, ngefollow, disamperin, ditampilin gitu. Logikanya gini aja sih, Mas Hendrik. Emangnya nih orang apakah dia mungkin mengincar buaya itu dari lama, dia emang ngepost tentang buaya, terus kan enggak. Kadang-kadang ya viral bisa jadi kayak gitu doang, bukan nggak harus selalu yang kayak, Mas itu buktinya dia nggak konsisten ngomongin buaya, dia ngepost buaya tapi viral. Ya viral, makanya kemarin siapa tuh? Kemarin ada satu orang yang nanya. Gimana biar viral kan? Viral gitu. Jangan nyari viral, serius deh. Kalau lo nyari viral, lo akan berakhir dengan berusaha bikin sesuatu yang bombastis, bikin sesuatu yang sesuatu yang sensasional gitu. Padahal kalaupun itu berhasil viral, setelah itu lo nggak bisa bikin lagi yang sama kan? Susah loh, bikin sesuatu yang bombastis terus-terusan tuh nggak gampang loh. Jadi mendingan ya udah bikin sesuatu yang menarik, bikin sesuatu yang emang bisa kalian bikin. Kalau dulu rule of thumb saya tentang repetitif adalah bisa nggak gue bikin konten ini 10 tahun berturut-turut setiap hari? Kalau bisa, lebih baik gue kerjain nggak apa-apa. Kalau setiap hari, misalnya gitu, saya tiap hari ngepost kayak siapa tuh? Pantun, Citylink. Citylink tuh tiap kali di pesawat, dulu kan pakai pantun kan. Ke Jakarta makan beling. Terima kasih sudah memilih Citylink. Misalnya kayak gitu kan, contohnya kan. Bisa nggak lu ngulangin itu 10 tahun gitu? Setiap flight selama 10 tahun, selalu ada pantunnya. Bisa. Jadi nggak apa-apa saya gunakan cara itu. Gitu. Karena saya yakin itu bisa diulangin terus-terusan. Ya sekarang sama. Misalnya siapa? Mas Hendrik lagi nih paling gampang. Mas Hendrik bikin akun. Tiap hari ngepost foto ayam goreng ditemenin di piring yang berbeda, di background yang berbeda. Bisa nggak? Kalau bisa tiap hari 10 tahun ngepost, silakan. Itu akan menjadi konsistensi yang luar biasa, repetisi yang luar biasa buat saya gitu. Itu rule of thumb saya dulu ya, gitu. Paling gampang seperti itu. Gitu. Jadi kayak, wah, gue mau setiap hari nge-tweet foto makanan gue dimakan artis. Ya mungkin jangan-jangan 10 hari udah habis cuy. Itu lu udah gak ada stok artis lagi jangan-jangan. Jangan dipaksain. Gitu. Benar. Gitu. Jadi jangan ngejar viral, ngejar konsistensinya dulu aja. Kalau udah konsisten nanti pasti tiba-tiba aja gitu dari 100 tweet mungkin ada satu yang tiba-tiba viral gara-gara di retweet entah siapa gitu. Contohnya lah gitu. Dan tapi kalaupun viral, ntar udah viral nanya lagi, emang kalau viral pasti dapat sales Mas, ntar ribet lagi. Udahlah, jadi fokusnya nggak ke situ lah. Fokusnya bukan ke situ. Fokusnya adalah tadi yang gue bilang, fokus pertama sales, conversion. Fokus kedua gue followers kalau di Twitter. Fokus ketiga baru engagement. Baru ya ada lagi yang lain-lain nggak sih, nggak tahu sih. Jadi itu gitu. Kalau pada akhirnya, wah aku viral 10.000 retweet, tapi nggak ada yang beli, terus buat apa kan? Benar juga. Benar, nggak ngaruh. Tapi nambah nggak follower gue? Oh nambah. I get something out of it. Itu. Kalau udah viral terus nambah follower, kalau udah viral tapi nggak nambah follower. Sekarang susah loh. Sekarang udah viral gimana pun susah loh untuk bisa apa namanya bisa naik follower tuh susah loh sekarang. Betul. Ya kayak tadi contohnya si Pak Harno viral udah berapa kali tetap aja 2.000 followernya. Bener. Karena ya itu, kalau mau nge-follow, actionnya banyak. Tapi kalau nge-retweet tinggal klik, kelar. Beres. Satu tombol. Kayak kemarin ada mas-mas tuh yang tukang jahit yang bikin masker bisa ngebelah. Di sini ada rokok, di sini ada itu. Nah, iya. Itu juga nggak nambah followernya. Tapi videonya kemana-mana. Saya bisa menebak itu dia ada tujuan mau viral. Mungkin. Tebakan saya mungkin tuh orang mau viral. Mungkin. Gitu. Tebakan, itu mah tebakan doang. Tapi nggak nambah juga follower kan gitu. Nah kan, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya teman-teman di sini, teman-teman Ngorbit tahu lah fokusnya mesti kemana. Produknya mau dijual, ya fokusnya kemana gitu aja sih. Jangan pernah mikirkan, oh gimana mau viral di manapun itu nggak ngaruh. Intinya gitu sih.
Tapi bentar dong Mas, ini kan kita mau bentar lagi selesai ya? Bener, mau selesai. Gue mau iseng dong, ini kan ada 30-an nih attendinya. Coba tolong dong kalau kalian punya jualan, nggak usah menyebutkan nama jualannya apa, jangan panjang-panjang, coba tulis aja di chat, misalnya jualan apa gitu, kayak misalnya properti, kerajinan, makanan. Oh tuh ada yang jawab Daus nasi goreng. Waduh bos. Terus kayak minuman apa segala macam. Coba tulis satu kata aja. Kalian tuh pada jualan apa sih? Gue biar gue tahu aja sih. Biar gue tahu aja. Kurma, kopi beralkohol, marketplace, AFC. Apa itu AFC, Mbak Maria Yapto? AFC. Kopi Mulyana Penuh. Penuh tuh first name unknown ya. Kopi, laundry, cookie. Nggak, ini sekalian gue ngetes. Ternyata dari tadi ada yang dengerin. Terus dessert. Retail makanan nih, retail makanan tuh. Retail makanan, kok di Q&A, Mbak. Retail makanan, gak ini soalnya gue kayak pengen jawab. Oke. Foto, video, dan brand consultant, Kava Hafiz. Oke. Salmon property peptide, Jepang. Buah dan sayur hasil pertanian. Oke. Sekarang, ini terakhir masih dari gue ya. Praktis pertama kalian untuk mencoba main-main di Twitter adalah boil down, atau apa ya? Boil down itu bahasa enaknya apa ya? Kerucutkan jualan kalian dalam satu kalimat yang sudah menggambarkan apa yang kalian jual, di mana ini bisa diperoleh, dan kenapa orang harus beli produk saya. 3 ini dulu aja. Dalam satu kalimat, ya, ini nggak usah dijawab, tapi kalian pikirin sendiri. Kalau pengen mulai main-main di Twitter, paling gampangnya adalah seperti itu. Contoh ya, ini cuma contoh. Misalnya, Mbak MK Widya deh, yang kemarin udah nanya-nanya juga. Kebaya, strap, gaun, masker, menerima pesanan juga karena ada konveksi. Itu kan kemana-mana banget ya. Gimana saya bisa boil down dagangannya Mbak MK dalam satu kalimat yang menyenangkan dan dipercaya orang? Misalnya, penyedia kebutuhan konveksi berkualitas tinggi, misalnya. Bisa beli daerah Jakarta, Bali, misalkan. Atau bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kualitas tingginya ada, jualannya ada, Y-nya ada, Y-nya karena kualitas, kemudian lokasinya ada. Sesimpel itu dulu aja. Dari situ akan terbiasa untuk berlatih bagaimana untuk menyampaikan ibaratnya storytelling yang minimalis gitu. Itu latihan pertamanya gitu dulu aja. Gimana caranya saya nyampein tentang brand saya sependek-pendeknya. Kenapa? Karena Twitter itu kan chronological, dan Twitter itu juga adalah sesuatu yang berurutan dan berturutan. Kalau saya nggak tertarik dengan kesan pertama saya nggak akan pengen cari tahu kalimat keduanya apa. Jadi kalau dari pertama saya udah nggak tertarik, misalnya ya segampang gini, misalnya ada yang nulis, misalnya saya nggak makan babi, saya hanya makan yang halal, misalnya. Gitu. Kemudian ada orang jualan bilang, sosis babi enak, ya of course saya nggak tertarik mencari tahu lebih lanjut. Simple kan? Jadi dari awal, dari perkenalan pertamanya itu sudah harus menarik, kemudian dilanjutkan baru saya bisa bercerita lebih lanjut pada saat saya sudah reel them in, saya sudah mendapatkan mereka, udah jadi follower saya bisa push mereka lebih jauh. Itulah kenapa tadi waktu ditanya, paling penting nomor 1 tetap sales, nomor 2 followers. Karena seperti itu. Jadi coba dipelajarin, coba latihan aja di rumah gitu. Wah, gue kalau mau nyeritain brand gue, paling enak satu kalimat apa ya? Satu kalimat yang bikin orang paling tertarik apa ya? Kemudian pada saat orang sudah tertarik dengan kalimat tersebut, apalagi ya yang bikin gue lebih dari pesaing yang lain? Apalagi yang bikin produk saya lebih bagus daripada produk orang lain? Apalagi ya yang bikin orang-orang yang tadinya nggak yakin jadi yakin? Yang nggak yakin jadi yakin bisa jadi bentuknya promosi, diskon, free ongkir, garansi. Kayak dulu Zalora itu ada boleh kembaliin dalam waktu berapa hari kalau misalnya ukuran nggak muat. Fabelio ada 30 hari kalau lu nggak happy dengan produknya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini hal-hal lain yang ditambahin belakangan, gitu. Ini hal-hal lain yang ditambahin belakangan, tapi saat saya sudah tertarik di awalnya dulu,
ini akan menjadi nilai plus yang mendorong saya terakhir kali untuk beli. Tapi kalau dari awal saya udah nggak tertarik lihat, ibaratnya kalau saya jalan di mall, saya udah nggak tertarik nengok, udah mati. Saya udah nggak bisa dapat apa-apa dari situ. Nah, pertama gimana caranya bikin orang nengok dulu? Nah, itu yang saya bilang tadi, manfaatin lah fitur display name, fotonya yang bagus, profilnya yang bagus, itu buat paling gampang seperti itu dulu. Wah, mantap. Mbak Linda Beauty Kurniasari, tas belacu, produsen aneka tas bahan ramah lingkungan. Nice. Bisa custom size dan desain kualitas ekspor. Nice. Siap kirim ke seluruh Indonesia. Cakep. Seenggaknya kalau saya baca itu, saya tertarik mengetahui ramah lingkungan ini kayak apa sih. Dan harapan saya ketika saya buka profilnya, saya baca, harus bisa baca ramah lingkungannya kenapa. Saya harus bisa baca story tentang kenapa bahan ini lebih ramah lingkungan daripada bahan tas lain. Saya harus bisa baca mengenai testimoni orang lain yang udah pakai desainnya terbatas nggak? Jangan-jangan desainnya hanya berbentuk kotak-kotak semua, harus seperti apa? Seperti itu. Itu contoh yang bagus. Thank you banget Mbak Linda udah ngasih saya kesempatan buat ngasih contoh. Jadi, disitulah pada saat kayak gitu, Widya Polkadot, jual kebaya dan APD, melayani pesanan konveksi berkualitas, dikirim dalam dan luar negeri. Nice. Berarti ketika saya sudah tertarik dengan ini, saya ada niat beli kebaya atau APD atau ada barang-barang konveksi, ketika saya buka akunnya Mbak MK Widya, klik, di situ saya berharap ada foto-foto APD-nya, ada testimoni pesanan orang yang beli APD-nya, ada contoh kebayanya, atau mungkin ada foto tokonya. Itu yang akan membangun trust saya pada akhirnya. Dari interest dibangun, digeser ke trust. Dari trust, kalau udah dapet trust, digeser lagi ke pembelian, conversion, baru ke evangelization atau dia yang akan ngepromoin ke orang lain. Itu menurut saya kalau udah bisa sampai level itu menyenangkan banget. Makasih Mbak Widya dan juga Mbak Linda. Thank you banget. Udah habis kayaknya waktunya. Udah belum? Udah habis, tapi juga udah prototin saya nih. Saya udah prototin. Nggak mau motong juga karena closing yang mantep banget begitu. Karena kalau emang udah sampai di posisi terakhir tadi nih dan ini kayak conversation terakhir kita sama para yang nontonin kita hari ini, berarti mereka juga tertarik dan mau nyoba. Intinya sih apa yang barusan diajarin yang diobrolin sama saya dan Mas Dwika, monggo teman-teman coba aja di trial. Boleh kalau mau coba aja, entah mention Mas Dwika di Twitter segala macam, coba aja, who knows gitu. Atau mungkin tap in ke ada orang ngobrol kemana, ada yang ngobrol apa, cobain deh gitu. Apa yang kita coba pelajarin hari ini, dicobain aja gitu. Karena nggak akan ada yang bisa, semua diskusi kita hari ini tidak akan berguna kalau teman-teman tidak coba. Gitu. Jangan ragu-ragu untuk mencoba sesuatu, takut jelek apa segala macam. Sikat aja. Ya, betul Mas Dwika? Betul, asalkan tidak melanggar norma-norma. Betul, selama sopan gitu ya. Ada konteksnya. Thank you. Terima kasih banyak loh by the way Mas Dwika untuk 2 kelas ini. Kalau Mas nanya bisa langsung ke Twitter saya ya. Betul. Itu. Boleh kalau mau ngobrol-ngobrol langsung ke Mas Dwika Putra nanti. Makasih banget buat sore hari ini buat Mas Dwika Putra. Makasih banget buat Wika juga nih yang udah nge-support kita sore hari ini. Dan makasih banyak. Oke. Saya bisa kasih kelas lain loh, nggak apa-apa. Gitu. Oh, boleh. Mantap. Tenang. Nanti kita bicarakan. Dong. Harus. Kita karena ini bukan cukup ya. Ini totally menarik banget dan attention orang juga ternyata mereka benar-benar tertarik buat nyoba. Kita boleh nanti malam ya, kita akan ada kelas lagi, lanjutannya lagi. Tapi bukan sama saya ya. Bukan sama kita. Kita akan belajar lagi yang lain berhubungan dengan Twitter tetap. Nanti kita juga akan belajar beberapa hal. Besok kita akan belajar juga tentang closing WhatsApp segala macam. Nanti malam kita mulai Mas Victor jam 7:30, kira-kira lebih jam 7:30 biasanya. Nanti kalau mau itu linknya akan di-share gitu. Yang belum ada di grup nanti akan di-invite ke grup juga gitu. Oke, makasih banyak semua teman Ngorbit. Selamat sore menjelang malam buat Mas Dwika juga makasih banyak banget ilmunya. Terima kasih banyak. Saya sudah follow tapi nanti saya coba kita ngobrol dikit di Twitter lagi. Oke? Siap. Thank you banyak, Mas Dwika.